Luo Yuan, itu terlalu salah. Melihat Luo Yuan bermain, banyak orang menghela nafas dan merasa bahwa dia telah terluka serius sebelumnya dan dianiaya, dan melihat wajahnya yang sekarang, dia jelas belum pulih. Bahkan Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat ini. Jika Luo Yuan tidak pernah terluka serius oleh Han di 2 kali sebelumnya, dia mungkin bisa melawan Yuan Moyu, dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang atau kalah. Tapi sekarang, hampir tidak ada ketegangan. Dan apa yang terjadi selanjutnya, seperti yang Duan Lingtian dan yang lainnya pikirkan, Luo Yuan memasuki pertempuran melawan Yuan Moyu dan dikalahkan oleh Yuan Moyu dalam 10 langkah. Dia, bagaimanapun, terluka sangat parah terakhir kali. Yuan Moyu, jika aku tidak terluka serius, aku tidak akan kalah darimu. Setelah Luo Yuan dikalahkan, dia menatap Yuan Moyu dengan wajah tidak nyaman. Sekarang, dia tampaknya telah menghancurkan alasannya karena kegagalan, dan sepenuhnya melampiaskan hatinya kepada Yuan Moyu. Yuan Moyu, ketika dia mendengar kata-kata Luo Yuan, tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, "Aku percaya ini, apa yang kamu katakan. Dengan cara ini, setelah pesta 7 pemerintahan, Anda kembali ke masa kejayaan, dan Anda dipersilakan untuk datang ke rumah Xiao Tianmen Qingzu untuk menemukan saya kapan saja. Adapun untuk saat ini, aku minta maaf, mengambil keuntungan darimu." Omong-omong, wajah Yuan Moyu juga muncul permintaan maaf tepat waktu. Dan pernyataan Yuan Moyu seperti itu tiba-tiba memberi Luo Yuan kepalan di kapas, merasa kuat dan tidak berguna. Pada saat ini, jika dia lebih agresif, sepertinya dia pelit. Selain itu, seperti yang kita semua tahu, dia terluka parah. Pada kenyataannya, itu tidak ada hubungannya dengan Yuan Moyu. Pada akhirnya, setelah menarik napas panjang, Luo Yuan berbalik dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada titik ini, Luo Yuan keluar dari 3 besar dan sementara peringkat keempat di pesta 7 rumah. Di babak selanjutnya, Luo Yuan mungkin harus tertinggal lagi. Banyak orang mengeluh, "Aku tidak bisa mengetahuinya, kenapa Luo Yuan tidak mengakui kekalahan hari ini." Dengan begitu, dia tidak perlu terluka karena tembakannya. Mungkin dia akan kembali ke masa kejayaan dalam 2 atau 3 hari. Yang lain mengatakan ini, merasa kasihan pada Luo Yuan, "Kalau begitu, kita mungkin tidak bisa kembali ke garis depan." Dan kata-kata orang-orang ini segera disangkal, "Kamu tidak mengerti. Bagaimana jika Luo Yuan kembali ke garis depan? Setelah beberapa putaran, apakah Anda pikir dia bisa menempati peringkat pertama?" Ya, untuk Luo Yuan, ada beberapa perbedaan antara 3 dan yang pertama. Jika tidak, yang keempat dan ke-10 sebenarnya tidak jauh berbeda. Kamu tidak melihatnya. Wajah-wajah dari 3 kekuatan teratas di Tianchen Mansion tidak sangat tampan. Jelas, mereka tidak berharap bahwa Luo Yuan akan sangat sia-sia. Benar saja, ketika sekelompok orang melihat 3 kekuatan utama Tianchen Mansion, tidak sulit untuk menemukan bahwa wajah para pemimpin senior dari 3 kekuatan utama tidak sangat tampan. Yuan Moyu ini adalah orang yang luar biasa. Ketika dia melihat Luo Yuan menahan di depan Yuan Moyu, Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum. Sudah lagi, selain itu, Duan Lingtian juga tahu bahwa ketika Yuan Moyu berhasil menantang Luo Yuan, ia sementara memasuki 3 teratas pesta 7 istana. Pertempuran 10 peringkat teratas hari ini dari pesta 7 istana juga berakhir. Handi, yang kedua, tidak memiliki kesempatan untuk menantangnya. Dalam sekejap, 1 hari berlalu. Pertempuran 10 peringkat teratas dari pesta 7 istana membuka prolog baru. Namun, pada hari ini, yang mengejutkan adalah bahwa Simon, yang sementara menduduki peringkat ke-10, tidak bermaksud menantang Yang Qianye, yang ke-9. Adapun yang lain, entah mereka telah mengalahkannya, atau dia tidak bisa menjadi lawan. Yang Qianye tidak menantang lagi. Keduanya, jika mereka menantang Luo Yuan, yang belum disembuhkan, memiliki peluang untuk menang. Tapi mereka tampaknya memiliki harga diri mereka sendiri, dan tidak ada yang menantang Luo Yuan. Untuk sementara waktu, Wan Xihong yang sementara peringkat 8. Setelah Wan Chenghong memasuki stadion, ia melirik orang-orang di depannya. Wang Xiong, nomor 7, menantangnya lebih awal dan mengalahkannya. Tuo Baxiu nomor 6, meskipun dia tidak bermain melawannya, tetapi lawannya sebanding dengan Yuan Moyu dalam pertempuran sebelumnya dengan Yuan Moyu, dan kemudian membangkitkan garis keturunan darah Phoenix, kekuatannya menjadi lebih kuat. Tantang Tuo Baxiu, tidak diragukan lagi akan kalah. Lin Yuan pada tanggal 5.
Ini mengalahkan keberadaan Tuo Baxiu. Nomor 4. Sepertinya hanya ada nomor 4 yang tersisa untuk ditantang. Nomor 4. Dalam tampilan penuh, Wan Yihong berbicara dengan keras dan terus terang menantang No. 4. Yaitu Luo Yuan yang kalah dari Yuan Moyu di pertandingan terakhir kemarin. Tantangan Wan Chenghong tiba-tiba dikelilingi oleh kegemparan. Wan Yanhong benar-benar dapat mengambil tawaran. Dia melakukan ini, tapi itu karena karakter mulia Simen dan Yang Qianye, dan dia tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Haha, sebenarnya, tidak bisa dikatakan memanfaatkan orang. Wan Wanhong, sekarang tidak ada pilihan lain. Tampaknya sama, beberapa orang di depannya, Wang Xiong mengalahkannya. Tuo Basiu tidak kalah kuat dari Yuan Moyu yang mengalahkannya, dan Lin Yuan mengalahkan Tuo Basiu. Dia jelas tidak berada di posisi 3. Sekarang, apa gunanya menantang Luo Yuan? Lebih baik memilih untuk berpantang dan masih memiliki reputasi yang baik. Wan Wanhong, sebagai orang pertama dari generasi muda di prefektur Dongling di masa lalu. Menurut saya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghadirkan orang pertama dari generasi pertama di prefektur Dongling. Suara-suara ironis datang ke telinga Wan Chenghong, jadi Wan Wanhong yang marah hampir menjadi gila. Bajingan ini, kemarin, ketika Yuan Moyu menantang Luo Yuan, mengapa Anda tidak melihatnya mengatakannya? Mengapa saya menantang Luo Yuan, apakah Anda berkata begitu? Sial, menyentakkan. Jika bukan karena masuknya Luo Yuan tepat waktu ke lapangan dan berhadapan dengannya dengan wajah suram, Wan Yihong mungkin gila dan penonton. Sekarang Luo Yuan, wajahnya secara alami tidak cantik. Yuan Moyu tidak cukup, bahkan di masa kejayaannya, dia tidak sepenuhnya yakin untuk mengalahkan Yuan Moyu. Tapi apa itu? Jika itu adalah masa kejayaannya, tanpa syarat, dalam 10 pukulan, ia bisa membiarkan Wan Yihong mengakui kekalahan. Dan sekarang, lihat dia terluka, tantang dia, temukan rasa kehadiran. Wan Yanhong, tidak mudah untuk memenangkanku. Mata Luo Yuan meledak menjadi cahaya dingin, dan berkata dengan dingin. Wan Wanhong, yang sekarang sedang terburu-buru, mendengar kata-kata Luo Yuan, dan segera mencibir, Luo Yuan, kamu adalah orang yang terluka, tidak mengakui kekalahan secara langsung, tetapi masih ingin bekerja denganku. Itu saja, tidak heran aku tidak memiliki belas kasihan pada yang terluka. Sebelum memulai pertarungan, Wan Chenghong dan Luo Yuan penuh bubuk mesiu. Bahkan, apakah itu Wan Chenghong atau Luo Yuan, itu sekarang merupakan api yang menyesakkan. Tak perlu dikatakan Wan Wanhong. Luo Yuan kalah dari Yuan Moyu kemarin. Karena kata-kata halus terakhir Yuan Moyu membuatnya kuat dan mati lemas. Hari ini, mati lemas itu benar-benar dibuang pada saat ini. Sedemikian rupa sehingga ketika dia dan Wan Tenghong mulai berkelahi, dia memainkan cara sangat merusak 1000 tetapi juga melukai musuh 800. Sementara terluka lebih lanjut, dia juga melukai Wan Tenghong, membuat Wan Tenghong semprotan kemacetan di mulut. Orang gila, dalam kemenangan terakhir, Wan Chenghong juga menderita banyak luka, sementara pulih dari cedera, dia menatap Luo Yuan, yang menatapnya dari kejauhan, dan memarahi hatinya. Pada saat ini, Wan Chenghong juga tiba-tiba merasa bahwa kali ini pesta 7 istana penuh dengan kebencian terhadapnya. Itu tidak mulus dari awal. Meskipun dia mendapat token 0,4, Wan Chenghong tidak dalam suasana hati yang baik sama sekali dan benar-benar diselimuti kegelapan. Wan Yihong ini, ketika Wan Chenghong turun, Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya diam-diam, berpikir tantangan Wan Wanhong untuk Luo Yuan benar-benar tidak ada artinya. Bagaimana dengan mendapatkan token nomor 4? Bukankah ini akan segera dibatalkan? Masuk 7. Saat suara Lin Donglai terdengar lagi, setelah Wang Xiong ke-7 memasuki stadion, ia langsung menarik Yuan Moyu, yang sebelumnya dikalahkan, untuk menggantikannya. Kemudian, memegang token 0,4, tantang Yuan Moyu, yang berada di peringkat ketiga. Karena Wang Xiong telah mengalahkan Yuan Moyu sebelumnya, babak ini dapat terus menantang setelah mengganti Yuan Moyu. Ini juga dalam aturan pesta 7 istana. Wang Xiong menantang Yuan Moyu. Sejauh ini, kekuatan Wang Xiong tidak lemah. Bahkan Wan Wanhong telah dikalahkan di tangannya. Kekuatan Wang Xiong sejauh ini tidak sebagus Yuan Moyu. Aku hanya tidak tahu apakah dia masih memiliki kekuatan tersembunyi. Ya, saya pikir saya telah melihat kekuatan sebenarnya Wang Xiong beberapa kali sebelumnya, dan saya tahu dia akan melangkah maju.
Saya tahu saya terlalu naif. Kali ini, saya tidak berani berpikir bahwa dia mengalahkan Wan Cheng Hongxi menunjukkan kekuatan nyata. Petik 2. Wang Xiong, Tian Jiao, Hanshan Mansion dari Daming Mansion, juga merupakan kuda hitam terbesar dari 7 pesta ini. Meskipun Lin Yuan juga dianggap sebagai kuda hitam, bagaimanapun, itu adalah bantuan asing yang ditemukan oleh Yan Xiaozong dari Suanyu Mansion. Meskipun dia menunjukkan kekuatannya selangkah demi selangkah, tetapi karena dia merasa dia tidak sederhana pada awalnya, semua orang tidak terlalu terkejut dengan penampilannya. Tapi Wang Xiong berbeda. Sebelum ini, tidak hanya semua orang yang hadir, tetapi juga sekelompok Tian Jiao di istana Hanshan Damingfu di mana Wang Xiong berada, serta sebagian besar senior, tidak tahu bahwa Wang Xiong memiliki kekuatan seperti itu. Aku tidak tahu apakah Wang Xiong dapat mengalahkan Yuan Moyu dan melanjutkan mitos yang tak terkalahkan dari yang sebelumnya. Di pihak Chunyangzong, banyak orang memandang Wang Xiong di lapangan dengan antisipasi. Duan Lingtian juga menatap Wang Xiong, matanya penuh rasa ingin tahu dan harapan. Dia juga ingin tahu apakah Wang Xiong akan lebih jauh mengungkapkan kekuatannya. Sejauh ini, Wang Xiong tampaknya tidak kehabisan kekuatannya. Faktanya, sekarang semua orang ingin tahu tentang kekuatan sejati Wang Xiong, jadi semua orang memberikan perhatian khusus pada pertempuran yang akan datang. Bahkan di puncak kekuasaan pemerintahan yang jauh, mengetahui bahwa kuda hitam, Wang Xiong dari istana Hanshan di Daming Mansion akan bertarung melawan iblis Xiao Tianmen Mansion Qingzu, Yuan Moyu, mereka juga penuh harapan. Ingat untuk segera memberitahuku hasilnya. Meskipun aku tidak ada di tempat kejadian, jangan hanya melihat-lihat dan ceritakan lebih banyak tentang situasinya. Wang Xiong tidak melakukan yang terbaik sebelumnya. Jika dia bisa masuk 3 besar, itu akan benar-benar menakjubkan. Tanah dari 7 rumah dan para pemimpin tingkat tinggi dari pasukan utama gempar pada saat ini. Wang Xiong, meskipun sejauh ini, belum menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan Yuan Moyu. Namun, dia menerima lebih banyak perhatian daripada Yuan Moyu. Dan bahkan Yuan Moyu sendiri, ketika dia memasuki konfrontasi dengan Wang Xiong, wajahnya sedikit bermartabat, dan matanya penuh kewaspadaan, jelas, dia tidak berani meremehkan Wang Xiong. Wang Xiong, seperti mereka, aku juga ingin tahu tentang kekuatanmu yang sebenarnya dan seberapa kuat kekuatannya. Yuan Moyu menatap Wang Xiong, dan Shen Seng berkata, jika Anda bisa, saya harap Anda bisa melakukan apa saja untuk mengalahkan saya dengan kecepatan tercepat. Jika tidak, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk perlahan menunjukkan kekuatan Anda. Segera setelah Yuan Moyu berbicara, dia mengungkapkan suatu makna, dia tidak akan memegang tangannya. Begitu ditembak dengan semua kekuatan. Badai dan badai tidak akan perlahan-lahan bermain dengan Wang Xiong. Tetapi Wang Xiong mendengar kata-kata Yuan Moyu, tetapi dia tersenyum tipis. Arogansi gerbang Xiaozhu di prefektur Qingzu benar-benar berbeda. Karena itu, izinkan aku mengajarimu bagaimana kamu akan melihat Tian Jiao. Ketika kata-kata itu jatuh, temperamen asli Wang Xiong yang acuh tak acuh juga berubah tiba-tiba, menjadi agak kasar, dan rambutnya yang berantakan menjadi lebih kacau. Saat Lin Donglai membuka mulutnya untuk mengumumkan awal, Yuan Moyu memimpin dalam mengambil tindakan. Seperti yang dia katakan, begitu dia menembak, dia menghabiskan semua kekuatannya, dan kabut darah melilit di sekitarnya, seperti ketika dia mengalahkan acara Tuoba yang traumatis, menunjukkan serangan yang sangat mengerikan, seperti badai, menyapu Wang Xiong. Dan Wang Xiong, tubuhnya juga menyinari cahaya keemasan terang, di antara rumah-rumah besar emas, seperti rumah-rumah pedang, mengamuk dan terbang, sangat ganas. Dalam kekosongan, bilah cahaya itu sengit, dan udara tampaknya dipotong-potong olehnya. Kemudian, dengan tangan terangkat dan tertutup, pedang dan pedang itu, semuanya menyatu, dan akhirnya terkondensasi menjadi pendekar pedang emas, dan bergabung menjadi pedang kelas atas di tangannya. Memotong. Wang Xiong menghirup, dan pedang di tangannya juga jatuh, mengantar serangan penuh Yuan Moyu. Dalam sekejap, seperti Mars yang menghantam bumi, semburan kekuatan mengerikan meledak di kehampaan, dan itu tampak seperti kembang api yang terang. Pada saat yang sama, akibat dari kekuatan mengerikan menyebar ke lingkungan, dan itu dengan mudah diselesaikan oleh Lin Donglai yang sudah siap. Dan ketika layar asap terangkat setelah kekuatan di depannya, dan semua guncangan hilang, kedua sosok itu juga muncul di hadapan semua orang.
Wang Xiong, berdiri dengan pedangnya, sosoknya yang ceroboh sangat bangga. Seberang, Yuan Moyu jelas mundur untuk jarak jauh, tubuhnya hancur, dan sedikit darah juga meluap dari sudut mulutnya, menyilaukan. Yuan Moyu kalah. Meskipun sedikit bersiap, tetapi ketika dia melihat adegan ini dengan matanya sendiri, Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Wang Xiong, benar-benar kuat. Pemikiran orang lain saat ini sebenarnya mirip dengan Duan Lingtian. Tidak ada yang menyangka bahwa Yuan Moyu dan Wang Xiong akan memiliki akhir setelah pertempuran. Yuan Moyu terluka parah. Wang Xiong, sepertinya tidak terluka. Mungkin ada cedera, tetapi harus juga cedera ringan. Jika tidak, tidak mungkin terlihat sama seperti sekarang. Kamu lebih baik dari aku. Setelah meninggalkan kalimat ini, Yuan Moyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kemudian berbalik dan berjalan kembali ke tempat di mana orang-orang Xiao Zumen di prefektur Qingzhou berada. Pada saat ini, sekelompok pejabat tingkat tinggi menatap Xiao Tianmen, prefektur Qingzhou, dan wajah mereka tidak terlalu tampan. Saya pikir Yuan Moyu dapat meraih 3 besar dan kembali, tetapi sekarang tampaknya masalah ini sedikit menggantung. Di mana Raja Xiong dari Han Shandy dari Damingfu ini keluar? Apakah bantuan luar negeri yang dicari Han Shandy di luar? Kelompok Xiao Tianmen mau tak mau berpikir. Namun, segera setelah konfirmasi mereka belajar, Wang Xiong, awalnya murid Han Shandy, Damingfu, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan di masa lalu tidak begitu jahat, jadi dia hanya sedikit terkenal di Han Shandy, dan tidak ada orang luar yang pernah mendengar tentang dia. Namun, beberapa orang di masa lalu Wang Xiong tahu. Setelah pesta 7 istana ini, reputasinya mungkin bukan hanya sensasi di tempat 7 istana, bahkan di luar 7 istana, banyak orang akan mengenalnya dan bahkan memperhatikannya. Sangat kuat. Pada saat ini, bahkan Lin Yuan, yang selalu terang dan berangin, memiliki kulit yang sedikit bermartabat. Adapun Tuo Baxiu, meskipun tidak ada penampilan aneh di permukaan, pada kenyataannya, ada kegemparan di hati. Pada saat yang sama, hatinya pahit dan merasa bahwa kesempatannya untuk masuk 3 besar sangat tipis. Penerimaan pada hari kelima. Sementara semua orang masih kaget dengan kekuatan Wang Xiong yang ditunjukkan lebih lanjut, Lin Donglai telah berbicara untuk membiarkan penantang berikutnya berkuasa. Pada tanggal 5, itu adalah Lin Yuan, kebanggaan Yan Xiaozong dari Suanyu Mansion. Sekarang, seharusnya ronde ke-6 masuk, tetapi karena situasi khusus pada ke-6, tidak perlu bermain pada saat ini, jadi dia langsung melewatkannya. Pada tanggal 6, adalah kejeniusan yang dibanggakan oleh Tuo Baxiu, Diming Mansion dan Yuan. Sekarang, mantan pihak Li Zong Damingfu selalu memiliki mata pembunuhan pada Tuo Baxiu. Ada beberapa mantan pejabat tinggi loyal yang setia yang mengamati apakah mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Tuo Baxiu secara langsung. Dalam pandangan mereka, selama mereka bisa membunuh Tuo Baxiu, mereka akan dibunuh oleh kekuatan besar dunia bawah. Penting untuk mengorbankan salah satu dari mereka untuk membunuh bahaya tersembunyi seperti Tuo Baxiu. Sayang sekali mereka tidak bisa menemukan peluang. Karena, 3 kaisar ilahi pusat dan orang-orang kuat di sisi lain selalu menatap mereka. Selain itu, bahkan jika tidak ada rumah tempat tinggal bintang dari 3 kaisar ilahi pusat yang menatap dan Lin Donglai hadir, mereka ingin membunuh Tuo Baxiu, itu bukan tugas yang mudah. Baru saja, mereka bahkan telah menyampaikan pesan kepada Lin Dong, ingin membuat kesepakatan dengan Lin Dong, membuka satu mata dan menutup satu mata. Ketika mereka memulai acara Tuoba berikutnya untuk masuk, jangan lakukan itu. Namun, Lin Donglai menolak secara langsung. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Setelah Lin Yuan memasuki stadion, dia menatap Yuan Moyu, yang baru saja dikalahkan oleh Wang Xiong pada pertandingan sebelumnya. Sejauh ini, dia belum bermain melawan Yuan Moyu. Tentu saja, di mata mereka yang hadir, Lin Yuan jelas lebih kuat dari Yuan Moyu. Karena kekuatan Yuan Moyu sebanding dengan Tuo Baxiu. Tepatnya, itu setara dengan Tuo Baxiu sebelum kebangkitan darah dan darah. Tuo Baxiu hari ini, jika sedang dalam masa jayanya, jika sudah dipersiapkan, mungkin tidak akan bisa mengalahkan Yuan Moyu. Apakah kamu memilih untuk beristirahat, atau ikut pertempuran denganku? Lin Yuan menatap Yuan Moyu, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Di pihak Yuan Moyu, ada juga pandangan pahit dan tak berdaya saat ini. Aku bukan lawanmu. Dalam permainan ini, jika kamu menantangku, aku akan bertarung. Aku mengakui kekalahan. Yuan Moyu,
Meskipun dia dapat mengajukan permohonan untuk istirahat di bidang ini, dia tidak melakukan itu. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Lin Yuan, jadi dia tidak menunda waktu, mencegah Lin Yuan pergi lebih jauh. Jika tidak, sampai putaran berikutnya, Lin Yuan pasti akan dapat mencapai posisinya saat ini. Lebih baik menyerahkan posisi ini terlebih dahulu, berdiri di belakang, dan melihat kekuatan Lin Yuan. Yang ditantang, mengakui kekalahan tanpa masuk. Lin Donglai membuka mulutnya dan memandang ke arah Lin Yuan, sekarang, sebagai 0. 4. Dapatkah kamu lebih lanjut menantang 0? 3. Menurut aturan pesta 7 istana, kamu akan memasuki 0. 4 tanpa tembakan. Kamu harus menantang 0. 3. Tentu saja, nomor 3 sudah berurusan dengan orang sekarang, kamu dapat memilih untuk beristirahat. Namun, jika dia tidak beristirahat, kamu akan melawannya atau mengakui kekalahan, dan berpikir bahwa kamu tidak sebaik dia. Yang ketiga adalah Wang Xiong yang mengalahkan Yuan Moyu. Dan sekarang, dengan kata-kata Lin Donglai jatuh, tatapan penonton berkumpul di tubuh Lin Yuan. Mata lebih banyak orang bersinar dan penuh antisipasi. Lin Yuan harus menantang Wang Xiong. Untuk setuju atau tidak, ini adalah bisnis Wang Xiong, tergantung pilihan Wang Xiong. Lin Yuan tidak bisa menghindari pertempuran ini. Nomor 3, mari masuk. Lin Yuan menatap langsung ke Wang Xiong dan berkata dengan nada yang dalam, tentu saja, jika Anda merasa bahwa Anda belum pulih ke masa kejayaan, Anda dan saya akan bertarung lagi di babak berikutnya. Aku tidak memanfaatkanmu, kata Lin Yuan, tidak perlu untuk. Namun, sama seperti banyak orang berspekulasi bahwa Wang Xiong mungkin memilih untuk beristirahat, dan ketika ia melawan Lin Yuan lagi di babak berikutnya, Wang Xiong menanggapi Lin Yuan dengan cara ini, dan pada saat yang sama keluar dari udara dan segera memasuki lapangan. Itu hanya konsumsi singkat, saya pulih sekarang. Kamu tidak harus menunggu untuk ronde selanjutnya, pertempuran cepat dan keputusan cepat. Aku juga berharap bahwa pesta 7 istana ini akan berakhir lebih awal. Wang Xiong memasuki lapangan, menghadapi Lin Yuan, matanya bermartabat dan ganas, dan temperamennya juga berubah lagi. Tidak lagi malas seperti sebelumnya. Ini tidak seserius saat menghadapi Yuan Moyu. Sekarang dia memberi orang perasaan serius. Dan perubahan halus ini juga telah terlihat di mata para penonton di sekitarnya, dan tiba-tiba sebuah harapan yang belum pernah terjadi muncul di mata sekelompok orang. Keduanya tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sebelumnya, seperti Lin Yuan, yang mengalahkan Tuo Baxiu, tidak menggunakan kekuatan garis keturunan. Wang Xiong melakukan hal yang sama, mengalahkan Yuan Moyu, tanpa kekuatan garis keturunan. Aku benar-benar ingin tahu, yang mana dari mereka yang lebih kuat. Lin Yuan ini, dikatakan bahwa itu mungkin orang dari keluarga tingkat dewa. Kesombongan keluarga tingkat dewa, tidak heran begitu mengerikan. Saya pikir hal yang paling mengerikan adalah Wang Xiong. Wang Xiong ini berasal dari rumah Hanshan dari rumah Daming, tetapi di mata orang-orang rumah Hanshan, dia sangat biasa. Jika saya tidak akan bisa menyembunyikannya begitu dalam. Sementara semua orang menantikan ledakan emosional, mata Duan Lingtian juga melintas. Sedikit antisipasi, Lin Yuan dan Wang Xiong, begitu cepat. Dalam pandangannya, keduanya sejalan, yang juga berarti bahwa akhir dari pesta 7 istana semakin dekat. Dalam pertempuran ini, mungkin mereka berdua akan mencoba yang terbaik. Memikirkan hal ini, kulit Duan Lingtian juga sepenuhnya bermartabat. Karena dia merasakan, kekuatan sebenarnya dari dua orang ini, dibandingkan dengan dia sekarang, mungkin hanya lebih kuat dari yang lemah. Dia ingin mengambil tempat pertama di pesta 7 istana ini, yang tidak sulit. Lin Yuan menantang Wang Xiong, yang baru saja memasuki 3 besar pesta 7 istana dan sementara peringkat ketiga di pesta 7 istana. Salah satunya adalah bantuan luar negeri, yang ditemukan oleh Yan Xiaozong dari rumah Suanyu, yang diduga anak Tian Jiao dari keluarga tingkat dewa. Salah satunya adalah kesombongan tersembunyi dari Hanshan Mansion of Damingfu. Kali ini kuda hitam terbesar di hari raya 7 istana memiliki kekuatan luar biasa, telah menggagalkan kejeniusan sepanjang jalan dan melambung tinggi. Angin sepoi-sepoi bertiup, kedua pemuda itu bangga, dan jubah mereka sedikit bergolak. Pada saat ini, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sunyi dengan, dapat memulai, Lindong. Sementara semua orang menahan napas dan menunggu keduanya untuk mengambil tindakan, mereka melihat bahwa keduanya tidak mengambil tindakan. Dalam hal ini, semua orang tidak terkejut. Lagi pula,
Pada level 2 orang, tindakan preemptif tidak selalu merupakan hal yang baik, jika seseorang menangkap cacat, bahkan jika dia tidak kehilangan kesempatan, untuk sementara dia akan jatuh ke dalam kerugian. Dalam keadaan normal, untuk sementara akan jatuh ke bawah melawan angin dengan sedikit dampak. Namun, jika lawan mengambil kesempatan dan mengejar, dia mungkin menjadi kerugian terbesarnya. Manakah dari dua ini yang akan lebih kuat? Lin Yuan, Wang Xiong. Di telinga Duan Lingtian, sekelompok murid yang Zong murni datang untuk berbicara, dan apa yang mereka bicarakan sebenarnya adalah apa yang dipikirkan Duan Lingtian, dan dia juga ingin tahu tentang siapa yang lebih kuat. Selain itu, dua orang ini akan menjadi lawannya yang paling sulit dalam perjalanan untuk bersaing untuk pesta pertama 7 istana. Memanggil, tanda seru. Pada akhirnya, itu adalah Wang Xiong yang memimpin untuk melakukannya. Begitu dia menembak, pedang itu patah, dan pedang emas Terangon langsung membunuh Lin Yuan. Pedang yang tampaknya sederhana membuat kesombongan kehadiran semua bermartabat. Pedang ini kelihatannya sederhana, dan ditusuk dengan pedang, tetapi nafas yang dibawa ke atas pedang membuat mereka semua merasakan nafas yang berbahaya. Perasaan terdalam secara alami Lin Yuan, lawan Wang Xiong saat ini. Saya melihat bahwa dengan pedang Wang Xiong menusuk, ketidakpedulian Lin Yuan pada wajah benar-benar hilang, digantikan oleh warna yang bermartabat, dan jelas bahwa pedang Wang Xiong tidak sederhana. Saat berikutnya, Lin Yuan juga pindah. Pada dirinya, nafas kehancuran naik, dan kemudian pedang bermutu tinggi yang sama naik ke udara, menyapu dengan nafas kehancuran yang mengerikan. Pedang yang tersapu abis menyapu jauh seperti tongkat yang terbakar, dikosongkan di udara, menjerit seperti belok, dan bertemu dengan pedang Wang Xiong. Sesaat kemudian, pedang yang melintas bertabrakan dengan pedang yang ditusuk. Momen tabrakan itu hening, dan setelah beberapa saat, suara keras terdengar tanpa peringatan, dan kemudian pertempuran antara kekuatan kehancuran dan kekuatan emas terus meningkat. Suara mendesing, tanda seru. Sementara gelombang pertama konfrontasi ofensif satu sama lain, Wang Xiong dan Lin Yuan tidak diam, keduanya hampir bergerak pada saat yang sama. Menarik pedang mereka dan terbang ke arah satu sama lain. Kemudian, ada gelombang pertempuran jarak dekat. Keduanya bertempur dengan sengit, mengamuk hebat, seluruh udara kosong berosilasi, dan semua orang di sekitar penonton bisa merasakan ketidakstabilan ruang kosong di depan. Jelas, konfrontasi antara keduanya telah mempengaruhi stabilitas ruang sampai batas tertentu. Ledakan, tanda seru, ada suara keras, tetapi Lin Yuan melangkah ke udara. Seluruh orang berubah menjadi pedang tajam dan naik ke langit. Setelah beberapa saat, dia mencapai awan, dan tubuhnya menghilang. Untuk sesaat, ada suara keras lainnya, tetapi Wang Xiong menyusul. Setelah beberapa saat, ada suara keras di puncak awan, dan awan dan kabut yang semula berkumpul juga menyebar, dan tidak ada lagi langit tak berawan dalam penglihatan setiap orang. Keduanya tidak bertarung lama di awan, dan segera mereka jatuh ke udara lagi. Di mata para penonton, keduanya menjadi semakin sengit, dan tidak butuh waktu lama bagi satu sama lain untuk menunjukkan kekuatan luar biasa. Kekuatan Wang Xiong tidak lebih lemah dari ketika dia mengalahkan Yuan Moyu. Lin Yuan juga sama, kekuatan yang dia tunjukkan sekarang tidak lebih lemah daripada ketika dia mengalahkan Tuo Basiu. Selain itu, dengan pertempuran lebih lanjut, kekuatan keduanya tampaknya naik. Kedua pria itu masih menyembunyikan begitu banyak kekuatan. Sepanjang masa lalu, dalam sejarah pesta 7 istana, seharusnya ada beberapa penjahat seperti itu. Kurang dari berumur panjang, punya kekuatan tempur seperti itu. Lin Yuan baik-baik saja, mungkin anak dari Tian Jiao, keluarga dewa keluarga. Tapi apa Raja Xiong ini? Apakah ada keluarga-keluarga dewa di belakang Raja Xiong ini? Keluarga Wang yang bermarga Wang benar-benar dekat dengan tempat 7 istana. Namun, orang-orang dari sisi Hanshan Mansion di Daming Mansion mengatakan bahwa Wang Xiong tumbuh di Hanshan Mansion sejak masa kecilnya. Orang tuanya adalah murid biasa di Hanshan Mansion, dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan keluarga tingkat dewa itu. Petik 2. Sementara semua orang berdiskusi satu sama lain, wajah Duan Lingtian menjadi lebih dan lebih bermartabat. Keduanya belum berakhir. Sekarang, dia telah merasakan tekanan luar biasa. Jika keduanya terus menunjukkan, maka, dia ingin memenangkan tempat pertama, yang akan lebih sulit daripada pergi ke langit. Bahkan, baginya, untuk mempertahankan yang pertama,
tidak perlu mengalahkan keduanya di depannya, hanya untuk mengikat dasi dengan mereka. Namun, jika keduanya terus menunjukkan kekuatan mereka, tunjukkan kekuatan yang lebih kuat. Jadi, bahkan jika itu seri, dia tidak yakin. Sekarang, lebih dari Duan Lingtian terlihat bermartabat. Qi Tianmen, Tian Lingjiao, Tiandi dan Pride Handi, terlihat sangat jelek saat ini, karena kekuatan dua orang di lapangan telah melampaui dirinya. Tampaknya kali ini tiga teratas tidak punya harapan. Handi menghela nafas diam-diam. Sebenarnya, baginya, apakah dia bisa masuk tiga besar sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi untuk Qi Tianmen, itu adalah hal yang paling penting. Karena alasan inilah Qi Tianmen menghabiskan banyak energi untuk mengolahnya secara rahasia. Memikirkan hal ini, Handi melirik sekelompok eksekutif senior pada perjalanan Qi Tianmen, dan seperti yang diharapkan, sekelompok wajah orang tidak sangat tampan. Rasanya, kekuatan mereka berdua lebih kuat dari Duan Lingtian. Melihat bahwa mereka berdua mulai merangsang kekuatan garis keturunan, Handi bergerak, dan berkata secara rahasia, Duan Lingtian tidak menggunakan kekuatan garis keturunan pada saat itu, tetapi ia memiliki hukum untuk dibagi. Namun, pada saat itu, dia tidak menggunakan hukum untuk berpisah, dan kekuatannya sudah lebih kuat dari milikku. Aku hanya tidak tahu apakah hukum avatarnya telah sangat meningkatkan kekuatan darah kedua orang ini untuk kenaikannya. Jika ada, mungkin ada kekuatan pertempuran. Jika tidak ada orang, tidak ada keraguan bahwa dia akan kalah. Handi, meskipun ia dan Duan Lingtian hanya menunjukkan kekuatan yang berumur pendek, mereka masih memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Duan Lingtian. Di lapangan, Lin Yuan dan Wang Xiong berturut-turut menunjukkan kekuatan darah. Namun, masih sama rata. Kedua lelaki itu takut mengikat pengadilan. Sekarang, bukan hanya Duan Lingtian yang berpikir demikian, bahkan para pemimpin tingkat tinggi dari semua kekuatan besar yang hadir, termasuk median Kaisar Ilahi, pada dasarnya berpikir demikian. Sejauh menyangkut situasi saat ini, tak satu pun dari mereka harus menyimpannya. Melihat ini, Duan Lingtian lega diam-diam. Ini baik jika kedua pria itu memiliki kekuatan yang lebih kuat, dia benar-benar tidak memiliki harapan untuk mempertahankan tempat pertama dari Seven Palaces. Sambil menghela napas lega, tiba-tiba, sepertinya dia telah melihat sesuatu, murid Duan Lingtian tiba-tiba menyusut, tidak. Sementara murid Duan Lingtian berkontraksi, Ye Chen Feng, yang sedang duduk di sebuah pulau udara kecil, memiliki perubahan halus dalam cahaya dan wajahnya yang semilir. Ini sedikit menarik. Di lapangan, adegan yang awalnya sama rata langsung pecah dengan wabah Wang Xiong yang tiba-tiba memanggil, tanda seru. Suara pedang yang tajam meraung dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, tetapi pada saat yang sama napas yang sangat keras ditambahkan, yang merobek ofensif Lin Lin dalam satu gerakan, dan kemudian mengalahkan Lin Yuan dengan cara. Kebuntuan asli langsung rusak. Wow, Lin Yuan terbang keluar dari seluruh orang, dan darah keluar dari mulutnya. Ketika dia melihat Wang Xiong lagi, matanya dipenuhi dengan warna yang luar biasa, kamu, prototipe Kendo. Bahkan, Lin Yuan juga pandai pedang. Bahkan, ia menghabiskan banyak energi untuk menguasai Kendo, dan ia sudah memiliki beberapa wawasan tentang prototipe Kendo, yang diharapkan akan dikuasai. Tapi itu hanya harapan untuk dikuasai. Hari ini, berkelahi dengan Wang Xiong, dia menemukan bahwa pencapaian Wang Xiong di Kendo juga sangat dalam. Dia tidak perlu menjadi lemah sendiri, dia bahkan mungkin berada pada jarak jauh untuk menguasai prototipe Kendo. Sama seperti dia memiliki pertempuran sengit dengan Wang Xiong sekarang. Bahkan, dia juga menyelamatkan pikirannya untuk mempertajam pikirannya, jadi dia tidak memesan dan mencoba yang terbaik. Tapi saya tidak berharap bahwa pada akhirnya saya memecahkan hambatan persepsi Kendo dan menguasai prototipe Kendo, tetapi itu menyelesaikan Wang Xiong. Terima kasih. Pada saat ini, Wang Xiong tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dari wajahnya. Pada saat yang sama, dia sedikit membungkuk ke Lin Yuan, yang terpesona olehnya. Nada juga sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Persetan, Lin Yuan menghela nafas, kamu dan aku cukup kuat. Sekarang, kamu pertama-tama menguasai prototipe Kendo, aku bukan lawanmu. Lin Yuan mundur setelah kata-kata itu jatuh. Lin Dong, penatua Yan Xiaosong, yang adalah tuan rumah, juga secara tidak sadar mendesah, berpikir bahwa Lin Yuan ada di sana, dan pesta pertama 7 istana dipaku. Tapi saya tidak menyangka bahwa kali ini, Hari Raya 7 Istana,
ada nomor khusus, Wang Xiong. Sebelumnya, meskipun dia tahu bahwa Wang Xiong tidak lemah, dia tidak berharap menjadi kuat. Wang Xiong menang. Para penonton, ketika Lin Yuan berada di luar pengadilan, semua merasa malu, hanya beberapa saat kemudian dia kembali. Satu persatu, menunjukkan kejutan dan warna yang luar biasa. Wang Xiong mengalahkan Lin Yuan. Baru saja, dia sepertinya sudah menguasai prototipe kendo. Menembus, mengalahkan Lin Yuan. Adegan pesta 7 istana mengguncang penonton. Bahkan Duan Lingtian menatap mata Wang Xiong lagi, penuh dengan martabat. Wang Xiong ini, yang menguasai prototipe kendo, lebih kuat. Ini juga akan menjadi pesta 7 istana kali ini. Ia memenangkan lawan terbesar di jalan. Di sisi lain Mansion Hanshan dari Mansion Daming, ada ekstasi pada saat ini. Bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa Pusat yang adalah pemimpin istana Hanshan, ia tidak berharap Wang Xiong mengalahkan Lin Yuan. Saya pikir akan lebih baik untuk mengikat. Tapi saya tidak menyangka bahwa pada saat kritis, kuasai prototipe kendo dan kalahkan Lin Yuan dalam satu gerakan. Menerobos hal semacam ini dapat terjadi pada siapa saja, dan ini merupakan kesempatan bagi semua orang. Dan terobosan Wang Xiong dalam pertempuran ini tidak hanya memuaskannya, tetapi juga menyelesaikan rumah Hanshan di belakangnya. Sekarang, di mata semua orang, Wang Xiong tidak hanya berada di posisi 3, tetapi bahkan di tempat pertama. Kekuatan Wang Xiong, bahkan Duan Lingtian, mungkin bukan lawan. Banyak orang berpikir begitu. Beberapa orang bahkan langsung mengatakan apa yang mereka pikirkan. Bagaimanapun, meskipun sejauh ini, Duan Lingtian telah menunjukkan kekuatannya dalam sekejap, tetapi sekarang menurut beberapa kaisar ilahi yang paling kuat, ia tidak optimis tentang Duan Lingtian. Kekuatan yang Duan Lingtian tunjukkan sebelumnya bukanlah lawan Wang Xiong sekarang. Nenek moyang saya juga mengatakan bahwa Duan Lingtian bukan saingan Wang Xiong dalam 10 atau 9. Dengan dibukanya beberapa median Divine Emperor, sekelompok orang tiba-tiba merasa bahwa Duan Lingtian pasti akan kalah melawan Wang Xiong. Kekuatan Duan Lingtian paling banyak satu tingkat dengan Lin Yuan. Jika orang awam mengatakannya, orang lain mungkin mempertanyakannya. Tetapi Kaisar Ilahi Median berkata demikian, dan tidak hanya satu Kaisar Ilahi Median mengatakan ini, tetapi juga Kaisar Ilahi Median dari kekuatan yang berbeda dan kekuatan yang berbeda. Dalam hal ini, tidak ada yang mempertanyakan lagi. Pada saat ini, bahkan jika itu semua kesombongan Chun Yangzong, wajahnya menjadi tidak terlalu tampan. Tentu saja, wajah yang paling tidak sedap dipandang masih berupa sekelompok senior Yangzong murni. Selain kulit Ye Chen Feng, Liu Fenggu, Zhen Pingfan dan yang lainnya, tapi sekarang wajah mereka tidak sangat tampan, dan mereka semua sepertinya berpikir bahwa Duan Lingtian adalah lawan Wang Xiong. Beberapa murid Yangzong murni tidak bisa membantu tetapi ingin bertanya pada Duan Lingtian, tetapi setelah melihat wajah serius Duan Lingtian, mereka diam lagi. Pada saat yang sama, semakin tinggi konfirmasinya, Duan Lingtian Nan adalah lawan Wang Xiong. Bahkan sekelompok dewa dan kaisar berkata begitu. Hal ini jelas benar. Sayang sekali, saya pikir Duan Lingtian akhirnya akan memenangkan tempat pertama dari 7 istana. Ya, sayang sekali. Meskipun banyak orang dari Sekte Cunyang berkomunikasi satu sama lain, mereka semua berkomunikasi dengan suara. Mereka takut merangsang Duan Lingtian dan orang tua mereka. Setelah semua, ini bukan hal yang baik bagi mereka. Tentu saja, beberapa orang bahagia sekarang. Misalnya, kesombongan keluarga Wan Hong. Wan Yihong melirik Duan Lingtian, dan senyum cerah muncul di sudut mulutnya. Duan Lingtian, bagaimana jika kekuatanmu telah meningkat lagi? Bagaimana jika aku tidak sebagus kamu? Yang pertama dari 7 pesta kali ini, aku tidak punya drama, dan kamu tidak punya drama. Sekarang Wan Chonghong secara langsung mengejek Duan Lingtian, seolah-olah dia benar-benar lupa, bahkan jika Duan Lingtian tidak bermain di tempat pertama, 3 teratas juga tegas di tempat. Baik, mendengar suara Wan Chenghong, Duan Lingtian pertama-tama tertegun, lalu menoleh, dan menatapnya tajam, bahkan jika aku tidak bisa memenangkan tempat pertama, aku pikir aku baik-baik saja dengan 3 yang pertama. Tidak seperti seseorang, 3 yang pertama. Tidak ada harapan. Tidak mungkin, tidak ada harapan untuk 5 yang pertama. Berbicara tentang nanti, sudut mulut Duan Lingtian juga segera mengangkat senyum, membuat mulut Wan Yihong membeku, wajahnya suram, dan matanya bahkan lebih membunuh. Dan Duan Lingtian,
Melihat Wan Tihong berhenti berbicara, juga menarik pandangannya, dan mengabaikannya. Baginya, Wan Wanhong hanyalah badut. Namun, Lin Yuan menantang Wang Xiong, dan dia gagal, ini tidak terduga oleh semua orang. Bahkan Duan Lingtian tidak mengharapkannya sebelumnya. Terutama setelah Lin Yuan dan Wang Xiong bermain, dia merasa lebih mungkin bahwa keduanya akan berakhir imbang. Tanpa diduga, Wang Xiong membuat terobosan pada saat kritis, menguasai prototipe kendo, dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi, mengalahkan Wang Xiong dalam satu gerakan. Pergilah. Sebagai Lin Yuan menantang kekalahan Wang Xiong, dan Wang Xiong juga memilih untuk beristirahat, dia tidak berniat untuk melanjutkan tantangan, dan pertempuran 7 pesta pada hari ini benar-benar berakhir. Besok, babak selanjutnya, Wang Xiong adalah 0-3 dan 0-2 adalah handi. Ia tidak memenuhi syarat untuk menantang Duan Lingtian. Namun, menyaksikan kekuatan Wang Xiong dan Lin Yuan dengan matanya sendiri hari ini, handi sudah siap secara mental untuk mundur dari 3 besar. Bahkan jika Wang Xiong menunjukkan kekuatan yang lebih luar biasa di punggung, hatinya lebih mati rasa. Pesta terbesar dari 7 istana kali ini adalah Wang Xiong. Berulang kali untuk menyegarkan kembali pengetahuan orang lain tentang dirinya. Ketika Duan Lingtian kembali dengan pasukan besar Cunyang Zong, sangat sepi di sepanjang jalan, dan semua orang berbicara dengan persetujuan diam-diam, tidak menyebutkan hal-hal sebelumnya. Bahkan jika itu adalah Zhen Pingfan, kali ini tidak ada suara untuk mengatakan apapun kepada Duan Lingtian, jangan sampai Duan Lingtian akan terlalu banyak menekan. Adapun membujuk Duan Lingtian untuk berpikir bahwa dia bukan lawan dan mengakui kekalahan, dia tidak mengatakan apa-apa. 7 hari raya di peringkat, dan saat ini, tidak masalah apakah Anda terluka atau tidak. Adapun orang mati, itu tidak mungkin. Karena itu, dia tidak banyak bicara. Semuanya, cukup ikuti keinginan Duan Lingtian sendiri. Bahkan, ketika semua orang kembali, situasi hari ini dari 7 istana juga dikembalikan ke Cunyang Zong. Para pembuat keputusan dari Sekte Cunyang dan sekelompok Kaisar Ilahi Pusat diam kali ini. Meskipun, mereka agak kecewa. Bagaimanapun, Duan Lingtian sebelumnya berharap untuk memenangkan tempat pertama dari 7 istana. Namun, menyadari bahwa Duan Lingtian tidak bisa memenangkan tempat pertama di pesta 7 istana, tetapi juga 3 teratas, mereka agak lega. Ini jauh lebih baik dari apa yang mereka harapkan sebelumnya. Plus, ada 10 yang kianyai. Bahkan jika Duan Lingtian hanya meraih 3 besar pesta 7 istana, mereka bisa mendapatkan 5 tempat saat ini. 5 tempat sudah cukup. Penatua Ye, kamu baik-baik saja. Melihat bahwa Sekte Cunyang, termasuk Zhen Pingfan, telah pergi, Ye Chenfeng tidak hanya tidak kembali ke kediamannya, tetapi mengikutinya ke kediamannya. Dia baru saja menemukan Duan Lingtian dan tidak bisa menahannya. Lanjutkan, Ye Chenfeng tertawa. Duan Lingtian mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Pada saat yang sama, dia tidak dapat berpikir, apa yang datang dengan Penatua Ye ini. Untuk menghibur diri sendiri, bukankah itu perlu? Selain itu, Penatua Ye ini tidak mengenal dirinya sendiri pada hari pertama, bukankah seharusnya dia merasa begitu rentan? Duan Lingtian. Setelah memasuki halaman kediaman Duan Lingtian, Ye Chenfeng mengambil satu langkah dan mengambil sebuah arai dan mengatur formasi isolasi untuk mengisolasi dia dari Duan Lingtian. Melihat ini, Duan Lingtian tampak sedikit berwibawa. Penatua Ye, saya takut memberitahu saya sesuatu rahasia. Apakah ini tentang Istana Seon? Memikirkan hal ini, Duan Lingtian hanya bisa melirik kedalaman matanya. Kamu pergi ke dunia kecil di tubuhku dan amati. Arti sebenarnya dari ilmu pedang yang aku terinspirasi dari inspirasi yang kuterima dari berkomunikasi dengan tuanmu. Meskipun tidak sempurna, ini mungkin bisa membantu kamu. Bagaimanapun, ilmu pedang yang kamu kuasai memiliki asal yang sama dengan tuanmu, dan juga dengan itu. Sementara Duan Lingtian mengharapkan Ye Chenfeng untuk mengatakan tentang Istana Dewa Seon, dia tidak menunggu berita tentang Istana Dewa Seon, tetapi menunggu kata seperti itu. Dalam hal ini, meskipun Duan Lingtian agak kecewa di hatinya, dia masih tidak bisa menahan senyum pahit. Penatua Ye, itu ilmu pedangmu sendiri, berikan padaku, apakah itu tidak pantas? Arti sebenarnya dari Kendo adalah apa yang mempengaruhi promosi Kendo. Jika Anda membandingkan level Kendo dengan game-game online role-playing di generasi sebelumnya, maka makna sejati Kendo adalah pengalaman untuk peningkatan. Tidak ada yang tidak pantas.
Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika aku berkomunikasi dengan tuanmu, aku mendapat banyak manfaat. Arti sebenarnya dari pedang juga terinspirasi olehnya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar berasal dari dia. Sekarang, aku akan mengembalikan bantuan ini kepadamu, yang logis. Ye Chen Feng berkata tentu saja. Dan, situasimu saat ini, kamu juga telah melihat. Jika aku tidak salah, kamu tidak yakin untuk memenangkan Wang Xiong sekarang. Aku tidak tahu apakah kamu memiliki kekuatan tersembunyi sebelumnya, jika tidak, kamu takut bahwa tidak ada harapan mengikat dengan dia. Bahkan jika ada harapan mengikat dengan dia, sulit untuk mengalahkannya. Dalam hal ini, lebih baik untuk mengamati arti sebenarnya dari pencerahan baru saya di Kendo. Jika Anda bisa mendapatkan wawasan dari itu, Anda mungkin memiliki banyak bantuan untuk kekuatan Anda. Saya harus mengatakan bahwa hati Duan Lingtian bergerak dengan kata-kata Ye Chen Feng. Sejenak, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya mengertakkan gigi dan setuju, Penatua Ye, saya tidak banyak bicara tentang sensasionalisme, dan saya tidak akan mengatakan. Cinta ini ada dalam pikiran saya. Kamu tidak perlu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru saja bilang, hubungan ini dianggap sebagai kembalinya aku ke tuanmu. Tuanmu? Ketika dia dan aku menyebutmu berkali-kali, kami dapat melihat bahwa dia menghargaimu. Di matanya, kamu mungkin tidak berbeda dari putranya sendiri. Oke, waktunya terbatas, kamu bisa memasuki dunia kecil di dalam diriku sekarang. Aku akan mengembangkan pencerahan baruku tentang arti sebenarnya dari Kendo, arti sebenarnya dari Kendo yang sama denganmu dan tuanmu. Dan kemudian, dengan kerjasama Ye Chen Feng, Duan Lingtian juga memasuki dunia kecil di tubuhnya. Dunia kecil di tubuh Ye Chen Feng adalah tanah kosong dan tandus, dan hanya ada batu berbentuk pedang yang tergantung di langit. Batu-batu berbentuk pedang ini bervariasi ukurannya. Beberapa tergantung di kekosongan, beberapa diikat ke tanah tandus, dan beberapa seperti Optimus Prime, seolah-olah menembus langit dan bumi dari dunia kecil di tubuh Ye Chen Feng. Sementara Duan Lingtian mengamati dunia kecil batin Ye Chen, suara Ye Chen bergema di telinganya tepat waktu, dunia kecilku, aku menamakannya, kata dunia. Batu-batu berbentuk pedang di depanmu, masing-masing dengan tanda Kendo yang kutinggalkan. Tentu saja, tanda Kendo pada beberapa batu, karena terlalu panjang, itu memudar banyak. Namun, pada dasarnya itu tanda Kendo. Batu tanpa tanda Kendo akan secara otomatis membuat bubuk dan tidak ada lagi. Semua batu berbentuk pedang memiliki tanda Kendo. Saya harus mengatakan bahwa Duan Lingtian ingin tahu ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen Feng, sehingga matanya jatuh pada batu berbentuk pedang yang lebih dekat dengannya. Sepintas, batu berbentuk pedang ini tidak berbeda dengan batu yang diukir menjadi pedang. Tapi ketika Duan Lingtian melihatnya dengan hati-hati, terutama ketika kesadaran terselubung di atasnya, dia bisa merasakan napas tajam yang terkandung di dalamnya. Setiap pedang yang mengukir batu menjadi bentuk pedang, pada saat ini, tampaknya memberikan kembali kepada kesadarannya makna sebenarnya dari Kendo. Setiap pedang berbeda, namun, Kendo ini benar-benar berarti bahwa itu bukan caranya, jadi itu tidak banyak membantunya. Itu adalah, sesaat kemudian, Duan Lingtian melihat batu besar berbentuk pedang lain tidak jauh, dan Anda dapat melihat selusin baris teks diukir di atasnya. Teks di atas tidak dapat dihubungkan ke kalimat, tetapi sapuan dalam teks ini kaya akan makna sebenarnya dari Kendo, dan kesadaran terselubung, seolah-olah Anda dapat melihat Kendo yang kuat menggambarkan kata-kata ini. Duan Lingtian melihat beberapa batu berbentuk pedang sebelum dia pulih. Alasan mengapa dia kembali ke pikirannya adalah karena Ye Chen Feng berbicara lagi, selanjutnya, saya akan menunjukkan arti baru dari pencerahan baru saya di dunia batin saya, semua terinspirasi oleh tuanmu, sumbernya ini umumnya sama dengan sumber ilmu pedang yang telah Anda kuasai, dan itu adalah cara yang sama. Dan pemahaman saya tentang arti sebenarnya dari Kendo ini sebenarnya tidak terlalu membantu Kendo saya sendiri, setidaknya, itu tidak bagus untuk saat ini. Namun, aku mendengar tuanmu mengatakan ide yang berani, dua pedang yang berbeda, ketika mereka berjalan kembali, mereka mungkin bukan satu. Semua metode disatukan, dulu, ada pepatah seperti itu. Dua jalur pedang, ketika mereka kembali, mungkin bukan satu. Dan, menurut tuanku dan tebakanmu, jika kamu benar-benar mengambil dua pedang pada saat yang sama dan akhirnya membiarkannya menjadi satu,
kekuatannya jelas tidak sesederhana 1+1 sama dengan 2. Setelah kata-kata Ye Chen Feng turun, Duan Lingtian tahu bahwa gaya tuannya ringan, dan dia dan Ye Chen Feng telah mendiskusikan gagasan menggabungkan kendo dari asal yang berbeda menjadi satu. Apakah ini terlalu berani? Sekarang, Duan Lingtian hanya memiliki ide ini. Anda tahu, bahkan jika itu kendo saat ini, dia merasa bahwa pencerahan itu terlalu sulit, dan kemudian membiarkannya mengalihkan perhatiannya untuk mencerahkan kendo lain, dia benar-benar lemah. Yang paling penting adalah, kultivasinya perlu ditingkatkan. Waktu hampir habis, dan tekanan padanya terlalu besar untuk dibandingkan dengan Ye Chen Feng. Hai Chen Feng, mungkin basis budidaya telah mencapai kemacetan, dan hanya perlu kesempatan untuk menerobos. Oleh karena itu, tidak perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk peningkatan basis budidaya. Tapi dia berbeda. Kali ini, jika bukan karena Ye Chen Feng untuk mengatakan bahwa pemahaman barunya tentang kendo adalah sumber yang sama dengan kendo yang dikuasainya, dia pasti akan menolak sentimen Ye Chen Feng. Karena, jika berbeda dengan sumber kendo yang ia kuasai, itu tidak akan membantunya dalam waktu singkat. Bahkan jika Anda tertarik menonton, itu hanya buang-buang waktu. Dan kemudian, ketika Ye Chen Feng mulai menunjukkan arti sebenarnya dari pencerahan kendo barunya, setelah bayangan melewati pedang, mata Duan Lingtian benar-benar tertarik. Setelah menontonnya sebentar, dia melihat bayangan yang dikenalinya. Memang kendo yang aku dan tuanku, tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berkultivasi untuk meningkat, yaitu, keinginan keras, mereka mulai memahami jenis kendo kedua. Duan Lingtian menghela nafas dengan emosi, tidak bisa membandingkan, benar-benar tidak bisa membandingkan. Namun, setelah beberapa saat, hati Duan Lingtian terkejut. Astaga, berapa lama ini, Penatua Ye akan menyadari jenis kendo yang sama dengan kendo saya. Dan ada banyak hal baru yang tercampur di dalamnya. Ini jenius kendo. Sekarang, Duan Lingtian menemukan bahwa ada banyak inkonsistensi dalam kendo Ye Chen Feng yang baru tercerahkan, yang banyak membantunya. Dia bahkan merasa bahwa perasaan Ye Chen Feng mungkin telah membawa pedangnya ke tingkat selanjutnya. Akibatnya, pencapaiannya di kendo mungkin melebihi Ye Chen Feng saat ini. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ilmu pedang yang saat ini ditampilkan oleh Ye Chen Feng, bahkan jika dia sementara melampaui pihak lain, mungkin dikejar oleh pihak lain nanti. Pedang-pedang Penatua Ye sebelumnya pasti jatuh ke bottleneck, dan kemacetan saya yang lebih dibesar-besarkan. Jika tidak, dengan bakatnya untuk ilmu pedang, tidak mungkin untuk waktu yang lama untuk menerobos. Kali ini, jika aku benar-benar dapat mengambil kekuatanku ke tingkat berikutnya dengan bantuan Penatua Ye, aku tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Jalan kendo, sampai sekarang, Duan Lingtian sebenarnya telah keluar dari barang-barangnya sendiri. Sebelumnya, ketika berbagi dengan tuannya juga bisa merasakan sesuatu. Ilmu pedang saat ini mengambil jalur tuannya dari awal, dan banyak dari berikut ini adalah persepsi sendiri, yang merupakan ilmu pedang sendiri. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berhenti berpikir terlalu banyak, tenang sepenuhnya, dan menyaksikan Ye Chen Feng menunjukkan kendo. Karena asalnya yang sama, Duan Lingtian dapat melihatnya dengan mudah, dan sesekali, ia memiliki perasaan dan pencerahan tertentu, dan secara bertahap benar-benar memanjakannya. Saya lupa mengapa Ye Chen Feng menunjukkan kendo padanya saat ini, dan saya lupa mengapa dia menonton Ye Chen Feng menunjukkan kendo pada saat ini. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap, 1 hari berlalu. Dini hari berikutnya, Ye Chen Feng menyapa Liu Fenggu dan Zhen Pingfan, dan tidak membangunkan Duan Lingtian. Pertempuran kualifikasi hari ini, seharusnya tidak ada Duan Lingtian. Lagi pula, ada yang berguna di belakangnya. Hari ini, Wang Xiong pasti mengalahkan Han Di. Tentu saja, Wang Xiong langsung menantang Duan Lingtian. Tapi, kurasa tidak seharusnya begitu. Ye Chen Feng berkata, jadi, hari ini, kita berdua tidak akan lulus untuk saat ini. Jika Wang Xiong menantang Duan Lingtian, saya akan membawanya lagi. Sekarang, Ye Chen Feng tidak tahu bagaimana Duan Lingtian menonton. Namun, jika tidak perlu, melihat bahwa Duan Lingtian belum bangun dan berbalik sendiri, jadi dia tidak mengganggu Duan Lingtian. Selain itu, dalam pandangannya, Duan Lingtian seharusnya tidak dapat menyadari terlalu banyak hal hanya dalam setengah hari. Ini baik, Liu Fenggu dan Zhen Pingfan tidak bodoh, mendengar berita Ye Chen Feng, mereka tahu bahwa Ye Chen Feng sedang
membuka kompor kecil untuk Duan Lingtian, berniat untuk membantu Duan Lingtian pada saat-saat terakhir ini. Jika kekuatan Duan Lingtian dapat ditingkatkan lebih lanjut, tidak mungkin untuk membuat dasi dengan Wang Xiong. Adapun untuk mengalahkan Wang Xiong, tidak hanya Liu Fengguo dan Zhen Pingfan yang berani berpikir, tetapi Ye Chen-feng juga tidak berani. Sekarang, bahkan jika itu adalah Ye Chen-feng, Duan Lingtian dapat mengalahkan Lin Yuan dan menarik dasi dengan Wang Xiong, menjaga pesta pertama dari 7 istana. Duan Lingtian memimpin dalam mencapai puncak dan memiliki keunggulan absolut dalam hal ini. Ketika sekelompok orang dari Cunyang Zong berangkat, yang lain juga menemukan bahwa Duan Lingtian dan Ye Chen-feng tidak ada di sana. Mereka berpikir bahwa mereka telah lewat terlebih dahulu, dan mereka tidak tahu bahwa mereka tidak datang sampai mereka tiba. Untuk sementara waktu, pejabat tingkat tinggi lainnya dari Cunyang Sekte juga samar-samar menebak sesuatu. Ada juga banyak orang bijak dalam kesombongan Cunyang Zong. Tentu saja, dalam hal ini, hati mereka tidak tampan, ada di sekitar saat ini. Apakah masuk akal untuk sementara waktu memegang kaki Sang Buddha? Paling lambat besok, Wang Xiong pasti akan menantang Duan Lingtian. Ya, bahkan jika Wang Xiong tidak menantang Duan Lingtian hari ini, dia pasti akan menantang besok. Mari kita berpikir tentang sesuatu yang lebih baik, mungkin, Duan Lingtian dan Penatua Ye dapat memberi kita beberapa kejutan. Meskipun ide ini sedikit aneh, tetapi kita adalah murid-murid Sekte Cunyang, tidakkah kita harus memikirkan mereka? Ketika orang-orang dari Sekte Cunyang tiba, orang lain di pasukan lain secara alami menemukan bahwa Duan Lingtian dan Ye Chen-feng tidak ada. Banyak orang menebak alasannya, lebih banyak orang mengejek ini. Bahkan orang-orang dari Cunyang Sekte merasa bahwa tidak masuk akal untuk melakukan itu, apalagi yang lain. Debu daun itu bertiup, tetapi juga ingin membuat kekuatan Duan Lingtian lebih tinggi dalam 2 hari terakhir. Aneh, jika Wang Xiong menantang Duan Lingtian nanti, Duan Lingtian harus datang bahkan jika dia sudah tutup. Namun, saya merasa bahwa Wang Xiong tidak akan menantang Duan Lingtian. Ketika banyak orang mencibir karena Duan Lingtian dan Ye Chen-feng tidak muncul, keluarga Wan Cheng Hong juga mencibir. Kali ini, masih berpikir tentang memegang kaki Buddha sementara. Naif, konyol, Pada saat yang sama, di atas istana Hanshan di Istana Daming, Kaisar Dewa Sentral dan orang kuat, memandang Wang Xiong, bagaimana menurutmu? Hari ini, dapatkah kamu menantang Duan Lingtian? Wang Xiong mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya, aku memikirkannya kemarin. Aku akan menantang Han di hari ini dan Duan Lingtian besok. Bukankah aku takut dia akan semakin membaik dalam 2 hari ini dan akhirnya memenangkan tempat pertama dari 7 istana. Aku memilih untuk menantangnya hari ini, tapi itu bukan tidak mungkin, kecuali bahwa aku khawatir jika aku berubah pikiran untuk sementara waktu, aku akan dilahirkan dengan setan dan memengaruhi latihan masa depanku. Wang Xiong telah memutuskan untuk menantang Han di hari ini. Jika dia berubah pikiran untuk sementara waktu, bahkan jika orang lain tidak mengatakannya, dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Dia akan merasa bahwa dia khawatir tentang peningkatan hebat Duan Lingtian hanya dalam 1 hari, yang dapat mengancamnya. Begitu sifat takut-takut ini lahir, itu mungkin berdampak besar pada penanamannya di masa depan. Dia tidak ingin melakukan hal seperti memetik biji wijen dan melemparkan semangka. Mendengar Wang Xiong menyebutkan kata, setan hati, Kaisar Ilahi menengah dari wajah Hanshan Men berubah sedikit, dan kemudian dia berbisik, kamu hanya berjalan sesuai dengan ide-idemu. Hanya dalam 1 hari, tidak mungkin baginya untuk meningkat banyak. Iblis itu bukan lelucon, mungkin belum tentu, tapi begitu itu datang, itu adalah bencana. Dalam sejarah rumah Hanshan dari rumah mereka yang terkenal, ada seorang leluhur yang digigit setan dan mati di bawah kesengsaraan langit yang bisa dilewati dengan lancar. Meskipun Duan Lingtian dan Ye Chen-feng tidak datang, pesta 7 istana masih berlangsung normal. Selain itu, pada hari ini, selain urutan terakhir dari 3 besar, peringkat 10 besar pesta 7 istana pada dasarnya jelas. Pada hari ini, Wang Xiong melangkah lebih jauh dan menempati peringkat kedua dengan Han Di mengakui kekalahan tanpa perlawanan. Karena pembatasan aturan, Lin Yuan tidak bisa menantang yang kedua di depan, tetapi di babak berikutnya, dia pasti akan menggantikan Han Di dan menempati kursi ketiga. Ini hampir tidak ada ketegangan. Adapun peringkat berikut, pada dasarnya juga keluar.
Yang Qianye dan Ximen jelas berada di peringkat 2, dan sejauh situasi saat ini, Ximen peringkat ke-10 jelas tidak mau bersaing dengan Yang Qianye untuk ke-9. Di depan keduanya, yang ke-8 sekarang Luo Yuan, dan yang ke-7 adalah Wan Chenghong. Ke-6 adalah Tuo Baxiu, ke-5, Yuan Moyu, ke-4, Lin Yuan, ke-3, Han Di, ke-2, Wang Xiong. Pertama, Duan Lingtian. Ini juga merupakan peringkat dari Pesta 7 Istana pada hari menjelang akhir siang, dan semua orang tahu bahwa tidak akan ada banyak perubahan di balik peringkat ini. Sekarang, lebih banyak orang menantikan pertempuran antara Wang Xiong dan Duan Lingtian besok. Besok, Lin Yuan, ke-4, mau tidak mau akan menggantikan Han Di dan menjadi yang ketiga. Dan Wang Xiong, selanjutnya akan menantang Duan Lingtian. Ya, besok, Wang Xiong dan Duan Lingtian bertarung. Jika Duan Lingtian menang, tidak akan ada ketegangan di belakang. Tapi jika Duan Lingtian kalah, Duan Lingtian dan Lin Yuan masih memiliki pertempuran untuk bersaing memperebutkan tempat kedua. Saya pikir Duan Lingtian hampir mustahil untuk menang. Saya belum melihatnya datang hari ini. Dan, ada penatua Ye Chen Feng dari Yang Zong murni. Duan Lingtian, jelas, memegang kaki Buddha sementara. Dan dia melakukannya, setidaknya itu juga karena dia tidak yakin mengalahkan Wang Xiong, atau bahkan dasi dengan Wang Xiong. Aku juga berpikir begitu. Kali ini, pesta pertama dari 7 istana, yang terakhir adalah kuda hitam Wang Xiong. Tidak tahu, Duan Lingtian dan Lin Yuan, siapa yang lebih kuat. Lusa, ... Sekarang, Wang Xiong telah menjadi favorit untuk memenangkan pesta Qifu kali ini, dan beberapa orang bahkan ingin membuka pesta Qifu terlebih dahulu, tetapi gagal membukanya. Karena, hampir tidak ada yang merasa bahwa Duan Lingtian diharapkan dapat mengalahkan Wang Xiong. Adapun Lin Yuan, dia sebelumnya kalah dari Wang Xiong. Kecuali Duan Lingtian mengalahkan Wang Xiong dan kalah dari Lin Yuan tidak punya kesempatan untuk menantang Wang Xiong lagi. Seperti Tuo Baxiu, setelah mengalahkan Yuan Moyu, dia tidak memenuhi syarat untuk menantang Yuan Moyu lagi. Bahkan jika semua orang tahu, kekuatannya saat ini telah semakin ditingkatkan. Namun, selama Yuan Moyu tidak kalah dari kekalahan anak buahnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang Yuan Moyu lagi. Namun, bahkan jika Duan Lingtian tidak memenangkan tempat pertama di Pesta 7 Istana kali ini, 3 besar pasti akan selesai. Kali ini, Chun Yangzong masih merupakan pemenang terbesar. Banyak orang berpikir panen Chun Yangzong kali ini tidak bisa menahan perasaan. Ya, kali ini, Chunyang Sekte memiliki 2 orang dalam 10 besar, dan bahkan jika Duan Lingtian hanya memasuki 3 besar, ia bisa memenangkan Sekte Chunyang 3 tempat untuk memasuki ranah rahasia Tanah Suci, ditambah Yang Qianye 2 tempat, total 5 tempat. Di sisi Daming Mansion, Hanshan Mansion, bahkan jika Wang Xiong memenangkan tempat pertama, itu hanya akan menjadi 4 tempat, tidak sebagus Yang Zong murni. Kali ini Pesta 7 Istana, belum lagi Duan Lingtian, adalah Lin Yuan, Tuo Baxiu atau Luo Yuan, dan Yuan Moyu, yang memenangkan tempat pertama dari 7 istana. Aku tidak akan terlalu terkejut, tetapi Wang Xiong, itu benar-benar mengejutkanku. Siapa yang tidak? Siapa yang bisa memikirkan Pesta 7 Istana ini, yang akhirnya menjadi pertunjukan pribadinya tentang Wang Xiong. Kali ini, Hari Raya 7 Rumah Mewah, sampai sekarang, hampir semua mata dan perhatian semua orang terpusat pada tubuh Tianjiao Wang Qiong, Han Xiandi, Daming Fu. Semua orang berpikir bahwa Wang Xiong adalah yang pertama dari 7 hari raya. Tidak ada ketegangan. Adapun Duan Lingtian, ada banyak orang yang memperhatikan sebelumnya, tapi sekarang, seperti Wang Xiong menunjukkan kekuatannya, ada semakin sedikit orang yang memperhatikannya. Tentu saja, meminta siapapun sekarang tidak akan menyangkal keunggulan Duan Lingtian. Namun, inilah kenyataannya. Bahkan jika Anda cukup baik, selama seseorang lebih baik dari Anda, mata penonton akan lebih tertuju padanya. Ini juga alasan mengapa perhatian pertama dan paling banyak, dan beberapa orang kedua dan ketiga memperhatikan. Padahal, tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Duan Lingtian secara alami tidak tahu pesta pertama dari 7 istana, dan telah dikonfirmasi. Tentu saja, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Datang jauh-jauh dari pesawat sekuler, apa yang telah ia alami adalah di luar imajinasi orang-orang biasa, bahkan jika itu adalah petik terbalik barang antik lama, yang hidup puluhan ribu tahun di pesawat para dewa,
ia mungkin tidak banyak mengalami. Karena, penduduk asli di pesawat para dewa, karena titik awalnya tinggi, lebih banyak waktu dihabiskan untuk budidaya, dan tidak ada terlalu banyak tikungan dan putaran dalam kehidupan. Karena alasan inilah maka dalam hal ketahanan, orang-orang pribumi dari pesawat para dewa sebagian besar lebih rendah daripada alien yang datang ke pesawat para dewa dari pesawat dari surga. Pada saat ini, Duan Lingtian mengabdikan dirinya untuk memahami arti sebenarnya dari kendo yang ditunjukkan oleh Ye Chen Feng. Arti sebenarnya dari ilmu pedang ini adalah sama dengan ilmu pedang yang ia kuasai, dan memiliki kelebihan yang sama, sehingga ia dapat mencapai lebih banyak dengan sedikit usaha. Kendonya meningkat dengan sangat cepat. Anda tahu, sebelum ini, kendonya hampir dalam keadaan stagnasi. Karena, harus dipahami, ia merasa telah memahaminya. Sulit menemukan cara lain. Sekarang, untuk melihat ilmu pedang yang ditunjukkan oleh Ye Chen Feng, kepada Duan Lingtian, itu seperti seseorang yang akan mati kehausan di padang pasir, dan akhirnya memiliki air untuk diminum. Sepertinya sedikit wawasan, Ye Chen Feng, sambil menunjukkan kendo kepada Duan Lingtian, sedang menonton ekspresi Duan Lingtian dengan mata terpejam, dan ada senyum tipis di sudut mulutnya. Aku bisa membantumu, aku akan membantumu. Berapa banyak yang bisa kamu terima sendiri tergantung pada kreasimu sendiri. Awalnya, setelah mempersiapkan pesta 7 istana, aku akan berbagi perasaan denganmu. Sekarang, itu lebih cepat dari jadwal. Namun, bahkan jika Anda memiliki perasaan tentang ilmu pedang saya, tidak sulit untuk mengalahkan Wang Xiong. Saya hanya berharap bahwa Anda dapat mengikatnya. Dengan cara ini, pesta pertama dari 7 istana, hal yang sama adalah milikmu. Tapi, tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya, jika itu hanya yang pertama dari 7 pesta istana yang dimenangkan oleh Dasi dengan Wang Xiong. Pasukan tingkat dewa kelas berat mungkin tidak dapat melihat Anda. Yah, semuanya tergantung. Bahkan jika kamu melewatkan kesempatan ini, dengan bakat dan pengertianmu, cepat atau lambat, kamu akan diundang oleh pasukan level dewa kelas berat itu. Faktanya, dengan bakat dan pemahaman Duan Lingtian saat ini, tidak sulit untuk memasuki kekuatan kelas dewa kelas berat. Bahkan, itu bisa dibagi menjadi pendapatan tanpa menunggu mereka merekrut anak-anak penjaga pintu. Masalahnya adalah bahwa bergabung dengan mereka sendiri dan memulai undangan dengan mereka sepenuhnya adalah dua konsep. Diundang, Anda dapat berbicara tentang kondisinya, dan mereka tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Dan jika Anda bergabung sendiri, tidak ada perawatan istimewa. Kekuatan dewa tingkat kelas berat, karir keluarga yang hebat, dan perlakuan istimewa di antara mereka tidak dapat dicapai bagi beberapa murid pertama kali. Selain itu, kecuali mereka kemudian menunjukkan bakat dan kecerdasan di depan rekan-rekan mereka, sulit untuk menikmati perlakuan seperti itu. Pemandangan pesta 7 istana sekarang kosong. Setelah awan dan kabut di atas pesta 7 istana, Qiongluo Yuyu masih ditangguhkan di sana. Bahkan sebelum pertempuran antara Wang Xiong dan Lin Yuan, keduanya telah melewati awan dan memasuki awan dan kabut, dan setelah sekelompok kaisar dan orang kuat dewa di pesta 7 istana memperhatikan awan dan kabut, mereka tidak menemukan keberadaan Qiongluo Yuyu. Qiongluo Yuyu seperti istana di langit, disertai oleh awan dan kabut di sekitarnya, seperti harta karun di keluarga peri. Dan sekarang, di halaman di depan Qiongluo Yuyu ini, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda duduk di sana di depan meja batu. Di sisi lain dari meja batu itu, seorang wanita cantik dan seorang pria paruh baya berdiri dengan hormat. Satu tua dan satu muda, seorang wanita tua, dan seorang gadis. Nenek, tolong katakan padaku, saudaraku, apakah dia memenangkan tempat pertama di 7 istana? Gadis itu menatap wanita tua itu dan bertanya dengan wajah menawan. Wanita tua itu mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu lakukan dengan cemas? Apakah kamu menunggu lebih lama? Apakah kamu ingin tahu apakah dia memenangkan tempat pertama di pesta 7 istana ini, dan besok dia tidak bisa melihatnya? Mendengar kata-kata wanita tua itu, gadis muda Liu Mei sedikit mengernyit. Tapi, bukankah saudara saat ini memiliki kesenjangan besar dengan kekuatan Wang Xiong? Nenek, atau yang lain? Kamu menembak? Membiarkan Wang Xiong mendapatkan sedikit cedera, atau diare, tidak bisa bermain besok, atau jenis yang tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya di lapangan. Mata gadis itu berputar, dan dia berkata dengan licik kepada wanita tua itu.
Wanita tua itu mendengar kata-katanya dan tidak marah padanya, jika saya menembak, itu tidak akan terlalu menggertak. Dan, Anda harus tahu bahwa beberapa hal tidak dapat diubah tanpa pandang bulu. Kamu melihat dia terakhir kali, aku belum menghukummu. Mendengarkan wanita tua itu mengatakan ini, gadis itu tiba-tiba mengerutkan mulutnya dan berkata dengan sedih, "Nenek dan nenek, saya tidak memberitahu saudara lelaki saya mengapa saya mengenalnya. Dan, aku membuat alasan." Omong-omong, senyum cantik muncul di wajah cantik gadis itu. "Hanya alasanmu." Wanita tua itu memelototi gadis muda itu dengan marah, "Bagi saya sepertinya itu alasan Anda, belum lagi. Sekarang, mungkin dia sendiri memiliki beberapa keraguan. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak seharusnya diketahui. Ngomong-ngomong, sebelum waktu aku bilang, kamu tidak bisa lagi bertemu muka dengannya, paling-paling kamu hanya bisa melihatnya dalam gelap, seperti sekarang." Wanita tua itu kembali, dan kemudian, nada suaranya agak kasar. Gadis itu berkata bahwa dia tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi dia terlihat semakin menyedihkan. Setelah kembali ke rumah, orang-orang dari semua pasukan utama di pemerintahan tiba pada siang hari. Hari ini berakhir lebih awal. Sekarang, kita sudah mulai menantikan pesta 7 rumah besok. Besok, Wang Xiong akan menantang Duan Lingtian. Meskipun aku tahu bahwa Wang Xiong pasti akan menang, aku masih ingin melihat bahwa Lingtian menembak. Setelah semua, itu adalah roh jahat yang terbunuh dari pesawat-pesawat surga, dan usianya kurang dari 3.000 tahun. Kamu tidak mengatakan ini, aku sudah lupa. Duan Lingtian baru berusia 3.000 tahun. Dan Wang Xiong, dikatakan lebih dari 8.000 tahun, dibandingkan dengan Duan Lingtian, umurnya memiliki keuntungan besar. Maka tidak mungkin, siapa yang membuat Duan Lingtian tidak dilahirkan selama ribuan tahun. Secara umum, kejeniusan Duan Lingtian adalah jahat, dan pemerintah tidak tampanya, tetapi mereka belum dewasa, dan bahkan kerajaan Dewa Kaisar berikutnya belum masuk. Tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta 7 istana. Petik 2. Orang-orang dari semua kekuatan besar di berbagai departemen pemerintah menganggur, dan mereka mulai hutiankan. Di antara kata-kata, selalu ada dua protagonis masa depan, Wang Xiong, Duan Lingtian. Adapun yang lain, Lin Yuan sesekali menyebutkannya, dan merasa bahwa Lin Yuan akan menantang Han Di besok, dan Han Di akan mengakui kekalahan dalam 9 dari 10. Dan waktu, dalam diskusi mereka, diam-diam dihabiskan. Dalam sekejap, hari sudah malam. Tempat tinggal sementara orang-orang dari Sekte Cunyang. Di halaman yang luas, Yang Qianye berdiri di meja, dan di belakang meja, seorang lelaki tua sedang duduk. Itu adalah Tuan Yang Qianye, Yuan Hanjin. Yuan Hanjin duduk di meja dan melambai ke Yang Qianye sambil tersenyum. Ini adalah mentor dan murid. Anda tidak perlu begitu terkendali. Duduklah. 1000 malam berdiri saja. Yang Qianye memandang Yuan Hanjin dan berkata dengan tenang. Melihat Yang Qianye seperti ini, Yuan Hanjin, yang tahu bahwa Yang Qianye telah mengubah karakternya setelah perubahan besar, tidak peduli, dan tidak bersikeras lagi, kali ini, penampilanmu bagus. Aku sangat puas dengan 10 besar pesta 7 istana, dan ayahku juga sangat puas. Kembalilah saat ini dan aku tidak akan berusaha keras untuk mengkultivasi kamu. Selain itu, ayahku, leluhurmu, juga akan berlaku untuk Zhongmen untuk sumber daya untuk mengolahmu, untuk membantu kamu mengejar Lingtian sesegera mungkin, dan bahkan melampaui dia. Dia berjalan di depanmu sekarang, tetapi itu tidak berarti dia selalu bisa berjalan di depanmu. Setidaknya, aku optimis kamu bisa mengungguli dia. Pada saat itu, kamu dapat membalaskan dendammu karena membunuhnya. Mungkin, pada saat itu, kamu memiliki kemampuan untuk membunuh Master Sekte-Sekte Naga Longqing. Yuan Hanjin tertawa, dan hampir pada saat ketika suara Yuan Hanjin jatuh, Yang Qianye mengatakan pertama kali, saya baru saja menerima berita, Longqing Chong sudah mati. Pada saat ini, Yuan Hanjin jelas tidak mengharapkan Yang Qianye tiba-tiba mengatakan kalimat ini. Namun, reaksi pertamanya adalah ekspresi kaget. Hal ini, muridnya sudah tahu. Anda tahu, dia bisa tahu begitu cepat, atau melalui ayahnya. Ayahnya, Yuan Pingsheng, leluhur dari kehidupan Cunyang Zong, yang pergi ke Sekte Tianlong sendiri dan membunuh Master Sekte Naga Longqing Chong. Dan ayahnya melakukan ini untuk mencegahnya dari bahaya tersembunyi, agar tidak mengangkat Yang Qianye menjadi serigala yang membunuh Tuhan.
Dia benar-benar tahu. Momen kekhawatiran yang tiba-tiba muncul di wajah Yuan Hanjin, yang kianya menemukannya secara alami, dan pada saat yang sama, ia juga menegaskan lebih dalam hatinya bahwa Master Sekte Naga Long Qingchong dibunuh oleh Yuan Ping. Tujuannya adalah untuk membantu Yuan Hanjin menutupi kejahatan. Bagaimana kamu tahu ini? Yuan Hanjin bertanya. Tuan tidak akan lupa, aku dari Wan Zonzong, dan banyak dari Wan Zonzong berada di Tianlong Zonzong, kan? Yang Qianye bertanya balik. Yuan Hanjin mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba, untuk sesaat, aku benar-benar lupa ini. Bahkan, sejak ayah Yang Qianye jatuh, dia jarang menghubungi Wan Mozong, dan orang-orang Wang Mozong yang dia kenal pada dasarnya telah jatuh ke Sekte Naga Langit. Beberapa yang belum terbunuh, manik-manik jiwa pihak lain, telah lama dengan berlalunya waktu, dan tanpa tanda jiwa, mereka tidak dapat lagi berkomunikasi satu sama lain. Namun, Yuan Hanjin tidak tahu ini. Tuan, apakah kamu tahu ini juga? Yang Qianye bertanya. Baru saja, Yuan Hanjin bertindak seolah-olah dia tidak tahu bahwa Long Qingchong telah terbunuh. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan di depan Yang Qianye bahwa Yang Qianye akan membunuh Long Qingchong sebagai pembalasan atas ayahnya di masa depan. Tentu saja tidak mungkin untuk tahu. Yuan Hanjin juga pulih pada saat ini, menyadari bahwa reaksinya agak berlebihan, dan dengan tergesa-gesa menggelengkan kepalanya, berkata, aku baru saja mendengar kamu mengatakan dia sudah mati, jadi dia tertegun. Aku tidak berharap kamu belum menembaknya untuk membunuhnya, dia meninggal. Sepertinya dia menyinggung banyak orang. Apakah kamu tahu bagaimana dia mati? Yuan Hanjin bertanya dengan rasa ingin tahu, dan wajah dan matanya memang ingin tahu. Dia tidak tahu bahwa perilakunya terlalu buatan, setidaknya, dalam kesan Yang Qianye, tuannya, bahkan jika dia sangat ingin tahu tentang satu hal, tidak akan menunjukkan pandangan seperti itu. Saya mendengar bahwa itu di Sekte Tianlong dan dibunuh secara paksa. Yang Qianye berkata dengan acuh tak acuh. Sekte Naga terbunuh. Yuan Hanjin terkejut, bukankah itu berarti orang-orang yang membunuhnya tidak takut dengan perlindungan Tianlongsong? Iya, Yang Qianye mengangguk. Menurut penatua saya Wan Zonzong di Tianlongsong, Tianlongsong melindungi formasi hebat, bahkan Kaisar Ilahi berikutnya, tidak mungkin untuk diabaikan. Hanya keberadaan Kaisar Ilahi Median atau di atas akan dapat memasuki Sekte Tianlong, dan di bawah ancaman perlindungan Sekte Tianlong, akan membunuh Master Sekte Tianlong. Yang Qianye berkata, Median Divine Emperor. Yuan Hanjin mengangkat alisnya, dan sudut mulutnya menghina. Tampaknya Master Sekte Naga Long Qingchong juga bodoh, bahkan Kaisar Ilahi Pusat dapat terprovokasi, dan layak diperkuat dalam sekte sendiri. Membunuh. Ketika kata-kata itu jatuh, Yuan Hanjin menatap Yang Qianye dan berkata, kamu bertekad untuk membunuhnya untuk membalas ayahmu, dan sekarang dia sudah mati. Apakah kamu pikir kamu tidak memiliki tujuan? Ketika saya pertama kali mendengar bahwa Long Qing bergegas mati, saya merasakan hal ini. Yang Qianye mengangguk, namun, setelah beberapa saat, saya berpikir bahwa saya masih memiliki musuh, Duan Lingtian. Jadi, saya masih sangat termotivasi untuk menjadi lebih kuat. Sambil mengatakan ini, Yang Qianye mengatakan kalimat lain dalam hatinya, tujuan saya adalah Anda, Yuan Hanjin. Sebelum kamu Yuan Hanjin meninggal, aku, Yang Qianye, tidak akan berhenti menjadi kuat bahkan dengan napas. Tentu saja, meskipun Yang Qianye sangat membenci Yuan Hanjin, dia tampaknya tidak memiliki kinerja di permukaan, karena dia tahu dengan jelas bahwa begitu kakinya terbuka, ayah dan anak Yuan Hanjin pasti akan mulai menjadi kuat terlebih dahulu. Dia tidak takut mati, namun, dia tidak ingin mati di tangan ayah dan anak Yuan. Bahkan jika sudah mati, setelah membunuh ayah dan anak dari keluarga Yuan, mereka harus mati di tangan orang lain. Itu bagus. Yuan Hanjin menghela nafas lega, karena gurunya benar-benar takut kamu akan tahu bahwa orang yang membunuh ayahmu jatuh, dan kamu akan kehilangan motivasi. Sekarang, jika kamu mengatakan itu, kamu akan merasa nyaman untuk gurunya. Baiklah, kamu tidak mengecewakan gurumu. Sekarang Yuan Hanjin, tampilan yang baik hati. Jika itu Yang Qianye di masa lalu, mungkin dia akan sedikit senang karena dorongan Yuan Hanjin. Tetapi pada saat ini, jauh di dalam hatinya, hanya ada kebencian terhadap Yuan Hanjin. Ketika dia melihat sikap pura-pura Yuan Hanjin, dia merasa sangat sakit. Oke, kembali dan istirahatlah. Besok, lihat bagaimana musuhmu dikalahkan. Yuan Hanjin memandang Yang Qianye dan berkata dengan sedikit senyum,
seolah-olah dia tidak bisa menunggu Duan Lingtian dikalahkan oleh Wang Xiong, tetapi dia tidak bisa memenangkan tempat pertama. Tapi Yang Qianye hanya menjawab, ya, dan pergi. Akankah Duan Lingtian kalah? Memikirkan masalah ini, meskipun Yang Qianye tidak terlalu optimis tentang hatinya, ketika dia memikirkan ketenangan dan ketenangan Duan Lingtian yang mendukung hati Wang Xiong, dia tidak bisa menahan guncangan. Namun, sangat sulit baginya untuk mengalahkan Wang Xiong. Yang Qianye diam-diam berkata, sekarang Yang Qianye, satu pikiran hanya ingin membunuh Yuan Hanjin untuk membalas ayahnya. Adapun Duan Lingtian, untuk saat ini, dia benar-benar tidak memperlakukan Duan Lingtian sebagai musuh. Malam ini, bagi kebanyakan orang, ditakdirkan untuk tidur tanpa tidur. Ketika pesta 7 istana secara bertahap mendekati akhir, banyak orang merasakan rasa sedih. Pada awal pesta Qifu, banyak orang merasa bahwa tinta dari proses pesta Qifu berharap untuk memasuki pertempuran kualifikasi di periode selanjutnya. Tapi sekarang, ketika pertempuran kualifikasi tiba, dan bahkan ketika sampai akhir, masih terasa bahwa waktu telah berlalu terlalu cepat. Dengan kata lain, itu adalah pesta 7 istana yang terjadi terlalu cepat. Pergilah. Pagi-pagi keesokan paginya, ketika Sekte Chunyang berkumpul bersama, mereka juga melihat Ye Chen Feng, yang tidak terlihat dalam sehari. Aku melihat Ye Chen Feng melirik kerumunan, menyapa mereka, dan memimpin jalan di depan, siap untuk pergi adegan pesta rumah. Duan Lingtian, Liu Fenggu bertanya, dia tidak melihat Duan Lingtian, tetapi juga menemukan bahwa Zhen Pingfan tidak ada di sana. Namun, dia khawatir tentang Duan Lingtian. Adapun Zhen Pingfan, mungkin dia berlari lebih dulu. Dia akan datang dengan keponakan Tuan Zhen nanti. Ye Chen Feng berkata. Mendengar pernyataan Ye Chen Feng, Liu Fenggu tidak banyak bicara, selama Duan Lingtian dapat tiba tepat waktu. Dan jika Duan Lingtian benar-benar tidak yakin untuk mempertahankan yang pertama, tidak masalah jika dia tidak muncul. Memikirkan hal ini, Liu Fenggu lega. Di antara orang-orang lain dari Sekte Chunyang, banyak orang berpikir bahwa Duan Lingtian akan berpantang. Menurut aturan pertarungan peringkat 7 istana, jika orang yang ditantang tidak muncul dalam waktu 1/4 jam, mereka akan dianggap mengaku. Duan Lingtian belum datang. Ketika Chunyang Sekte masuk, dan Lindong, Penatua Yan Xiaozong, yang memimpin pesta 7 pemerintah, juga datang ke tempat kejadian, dia belum melihat orang-orang dari berbagai kekuatan Duan Lingtian, tetapi dia tampaknya telah menemukan dunia baru. Menatap ke arah orang-orang Yang Zong murni. Penatua Ye Chen Feng dari Pure Yang Zong akan datang. Apakah Lingtian tidak datang? Apakah Anda siap untuk berpantang? Seharusnya, kurasa aku tidak yakin, jadi jika kamu tidak memilih, kamu bisa abstain secara tidak langsung. Ini benar-benar mengecewakan, aku ingin melihat dia dan Wang Xiong bertarung. Sekarang sepertinya itu adalah Cheng Luxiao. Hari ini, Duan Lingtian tidak mengunjungi tempat pesta 7 istana, yang mengejutkan banyak orang. Tentu saja, lebih banyak orang berpikir bahwa Duan Lingtian telah abstain. Menabur, Wan Wanhong mencibir, aku, bahkan jika dikalahkan oleh Wang Xiong, berani menghadapi Wang Xiong. Duan Lingtianmu tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Wang Xiong dan tidak layak untuk dibandingkan denganku. Wan Wanhong sekarang, sebelum menyapu kabut, seolah-olah Duan Lingtian telah menginjak kakinya. Meskipun, Duan Lingtian tidak datang. Namun, pertempuran untuk 10 besar di pesta 7 istana berjalan normal. Namun, orang-orang di depan, bahkan jika mereka masih memenuhi syarat untuk tantangan, tidak terus menantang. Pertempuran pertama adalah Lin Yuan, Yan Xiaozong yang sementara berada di peringkat keempat, dan menantang Tian Di Handi, yang sementara berada di peringkat ketiga, dan Qi Tianmen, yang sementara berada di peringkat ketiga. Han Di harus mengakui kekalahan. Hari ini, banyak orang berpikir bahwa Han Di akan mengakui kekalahan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Han Di tidak mengakui kekalahan kali ini, masuk ke lapangan, dan setelah bermain 10 gerakan dengan Lin Yuan, hanya dikalahkan oleh Lin Yuan. Tentu saja, setelah jatuh sepenuhnya ke arah angin, ia dengan sukarela mengaku tanpa menyakitinya. Han Di ini adalah pria yang bijak. Di pihak Chunyang Zong, Ye Chen Feng berkata dengan senyum tipis, aku pada dasarnya belum menembak sebelumnya. Pada saat ini, aku hanya ingin membiarkan orang-orang di belakang melihat kekuatannya. Dengan cara ini, orang-orang di belakang tidak akan menangkapnya. Bahkan, apa yang Ye Chen Feng katakan, apakah itu Liu Fenggu di samping,
atau senior tingkat tinggi lainnya dari sekte yang murni, juga menduga. Tapi sekarang fokus mereka bukan ini. Adalah Duan Lingtian yang belum masuk. Meskipun mereka sekarang berspekulasi bahwa Duan Lingtian mungkin benar-benar ingin berpantang, sebagai orang-orang yang Zong yang murni, jauh di dalam hati mereka masih berharap Duan Lingtian akan hadir. Selain itu, beberapa orang juga menemukan bahwa Zhen Pingfan tidak ada di sana. Beberapa dari mereka berpikir bahwa alasan mengapa Zhen Pingfan tidak ada adalah untuk menjaga keselamatan Duan Lingtian. Lagi pula, tidak aman meninggalkan Duan Lingtian sendirian. Beberapa orang berpikir bahwa Zhen Pingfan dapat membawa Duan Lingtian nanti. Penerimaan pada yang kedua, Lin Donglai berbicara dengan lantang di bawah mata semua orang di tempat pesta 7 istana. Pada saat berikutnya, kali ini kuda hitam terbesar di pesta 7 istana, Tianjiao Wang Qiong, Han Xiandi dari Istana Daming, perlahan-lahan berjalan keluar dari udara. Itu masih gaun yang sedikit ceroboh. Labu, anggur tergantung di pinggang, berjalan ke atas, dan tubuh bergetar. Itu berkedip, seolah-olah sudah mabuk. Aku menantang nomor 1, Cunyang Zong Tianjiao, Duan Lingtian. Di bawah pengawasan semua orang, Wang Xiong juga menantang Duan Lingtian, yang sementara menempati peringkat pertama dalam pesta 7 istana, setelah memasuki venue. Bahkan jika Duan Lingtian tidak ada, mata Wang Xiong masih terkunci ke arah orang-orang dari Yang Zong murni, dan matanya menyala, penuh antisipasi. Meskipun semua orang yang hadir merasa bahwa Duan Lingtian akan menjauhkan diri dari 10 dari 10. Namun, dia merasa bahwa Duan Lingtian mungkin tidak berpantang. Pantang tidak masuk akal, bahkan jika itu tidak akan ditertawakan, itu pasti akan berdampak tertentu pada jalan Duan Lingtian di masa depan menuju yang kuat. Belum lagi yang lain, hanya berbicara tentang iblis jantung, yang mungkin dilahirkan di masa depan membuat Duan Lingtian tidak mungkin memilih untuk abstain. Di jalan yang kuat, kegagalan tidak selalu mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi jika Anda gagal tanpa perlawanan, bahkan keberanian bahkan pertempuran tidak akan ada, yang pasti akan mempengaruhi mental Anda sendiri. Begitu mentalitas terpengaruh, roh-roh jahat akan mengambil keuntungan darinya. Ketika Wang Xiong mulai menantang, adegan itu tiba-tiba gempar. Sekelompok orang masih berpikir bahwa Duan Lingtian tidak bisa muncul, dan dia jelas-jelas abstain. Tunggu saja 1/4 jam. Setelah 1/4 jam, Duan Lingtian tidak datang dan Wang Xiong menang. Aku benar-benar tidak berharap bahwa pertempuran pertama dari pesta 7 istana akan sangat membosankan. Aku tidak tahu apakah Lingtian akan ada di sana besok, dan bersaing dengan Lin Yuan untuk yang kedua dari pesta 7 istana ini. 3 pertama, kedua dan ketiga dari pesta 7 istana, meskipun mereka hanya bersaing untuk tempat-tempat dari 3 daerah rahasia tanah suci untuk pasukan mereka masing-masing. Tetapi hadiah pribadi kedua dan ketiga masih agak berbeda. Mungkin Duan Lingtian tidak akan memilih untuk datang besok, abstain. Pada saat ada banyak diskusi di tempat kejadian, waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap, setengah jam berlalu. Setengah 1/4 jam. Pada saat ini, Lindong, penatua Istana Suanyu, Yan Xiaozong, yang menjadi tuan rumah, juga memandang Sekte Cunyang tepat waktu dan berkata dengan suara keras, jika setengah 1/4 jam kemudian, Duan Lingtian tampaknya tidak bertarung, dia akan menyerah. Begitu Lindong datang ke pernyataan ini, banyak orang di berbagai pemerintahan dan kekuatan merasa bahwa pengingatnya berlebihan. Pada saat ini, Duan Lingtian pasti tidak akan datang. Nenek, akankah kakakku datang? Setelah awan dan kabut, di antara Qiong Lou Yuyu, gadis itu menatap wanita tua itu dengan gugup, dan bertanya dengan khawatir. Tidak bisakah kamu menontonnya? Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu terus melihat bayangan cermin di depannya. Gambar cermin persis adegan-adegan pesta 7 istana. Anda dapat melihat orang-orang dari kekuatan utama di setiap pemerintahan, tetapi fokus utama masih di pusat adegan pesta 7 istana. Wang Xiong dari Hanshan Mansion di Damingfu adalah gambar cermin jarak dekat. Dan hampir pada saat suara wanita tua itu jatuh, gadis yang menatap gambar cermin di depan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Ayo. Kakak ada di sini. Dalam gambar cermin, sosok ungu muncul dari udara tipis, dan setelah muncul, dia langsung berhadapan dengan Wang Xiong dan menatap Wang Xiong dengan tenang. Itu adalah Duan Lingtian. Duan Lingtian tiba-tiba pindah ke tempat kejadian, membuat mata Wang Xiong berkedip tiba-tiba, seperti yang diduga. Duan Lingtian mungkin tidak akan datang. Pada saat yang sama,
ketika Duan Lingtian berteleportasi, para penonton menjadi gempar, Duan Lingtian telah datang. Kamu muncul saat ini, apakah kamu sibuk? Menurutku, dia hanya membuat keributan untuk mendapatkan bola mata kita. Ada apa di sini? Di sini, itu bukan lawan Wang Xiong. Penampilan tepat waktu Duan Lingtian, meskipun mengejutkan, tetapi lebih banyak orang masih tidak menyukainya, bahkan jika dia tidak berpantang, dia akhirnya akan kalah dari Wang Xiong. Kedatangan Duan Lingtian ada di sini. Di sisi Sekte Cunyang, meskipun sebagian besar orang juga merasa bahwa Duan Lingtian tampaknya tidak berhasil, mereka masih bersemangat. Setelah semua, ini adalah kesombongan Sekte Cunyang mereka dan mewakili wajah mereka. Menyerah tanpa berkelahi, meski tidak memalukan, tetapi wajahnya kusam. Sekarang dia telah muncul, bahkan jika dia dikalahkan, dia masih dikalahkan. Setelah Duan Lingtian muncul, Zhen Pingfan sudah terlambat berada di sekitar Ye Chanfeng. Setelah menyapa Ye Chanfeng dan Liu Fenggu, dia menatap langsung ke Duan Lingtian di lapangan, dan ada pandangan keraguan di matanya. Adapun apa yang diragukan, saya takut hanya dia sendiri yang tahu. Hari ini, kamu akan melihat dengan baik. Pada saat ini, telinga yang kianya mendengar kata-kata tuannya Yuan Hanjin, musuhmu, meskipun jenius penjahat, tetapi itu tidak terkalahkan. Seseorang di generasi yang sama bisa mengalahkannya. Mendengar kata-kata Yuan Hanjin, yang kianya tidak menanggapi, tetapi tidak menunjukkan emosi lain, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia penuh dengan penghinaan. Meskipun Wang Xiong adalah rekan Duan Lingtian, berapa umur Wang Xiong dan Duan Lingtian? Bisakah seorang muda yang sombong berusia 8.000 tahun dan seorang yang sombong muda berusia kurang dari 3.000 tahun bisa dibandingkan? Itu benar-benar datang. Atas keluarga Wan Duohong sedikit mengerutkan kening ketika dia melihat Duan Lingtian muncul. Sebelumnya, ketika dia melihat Duan Lingtian tidak datang, dia juga merasa bahwa dia lebih kuat dari Duan Lingtian, karena Wang Xiong menantangnya, dia tidak berpantang, sementara Duan Lingtian abstain. Pada saat itu, ada rasa superioritas. Tapi sekarang, dia masih belum menikmati keunggulannya, tetapi sudah hilang. Periode Lingtian ini, sebenarnya datang. Bagaimana kalau itu datang? Ini bukan tentang kalah. Wan Chenghong menyeringai di sudut mulutnya, dan memandang ke mata Duan Lingtian, juga penuh penghinaan, seolah-olah dia merasa bahwa ketidakterbatasan Duan Lingtian bukan yang lain, tetapi dirinya sendiri. Duan Lingtian, aku sudah mendengar namamu. Wang Xiong menatap langsung ke Duan Lingtian, dan kemalasan di wajahnya benar-benar menghilang, digantikan oleh warna yang bermartabat, Kaisar Median Dewa dari pesawat-pesawat surga, berusia kurang dari 3.000 tahun. Realm Emperor, tetapi dibandingkan dengan Anda, itu bukan apa-apa. Kata-kata Wang Xiong sebenarnya memuji Duan Lingtian. Namun, mendengarkan telinga semua orang masih mengejutkan semua orang. Wang Xiong, kurang dari 3.000 tahun, telah memasuki ranah Dewa Kaisar. Bahkan sekelompok orang di Istana Hanshan Istana Daming terkejut saat ini, karena pengetahuan mereka tentang Wang Xiong tidak memiliki ini. Mereka tidak tahu bahwa Wang Xiong masih sangat muda dan memasuki ranah Dewa Kaisar. Ini juga karena Wang Xiong adalah rumah besar Hanshan yang dia masuki hanya 1.000 tahun yang lalu, dan selalu biasa-biasa saja, dia diliput oleh Tianjiao muda lainnya di rumah Hanshan. Bagaimanapun, Wang Xiong telah menyembunyikan kekuatannya dan tidak pernah menunjukkannya kepada orang lain. Hari ini, kamu dan aku berperang, berapapun usianya. Duan Lingtian tersenyum samar, pesta 7 istana adalah tahap Tianjiao muda di bawah umur panjang, ketinggian Anda dan kami berdiri adalah sama. Anda mengalahkan saya, itu adalah yang pertama dari pesta 7 istana. Jika aku tidak bisa mengalahkanku, aku khawatir aku hanya bisa menjadi yang kedua. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh, membuat orang berkecil hati. Meski begitu, tidak ada yang merasa bahwa dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia hanya merasa bahwa dia menopang dirinya sendiri, tahu bahwa dia akan kehilangan dan masih merawat wajahnya. Jika kamu tidak bisa mengalahkanmu dan mengambil tempat kedua, aku juga akan mengenali Wang Xiong. Wang Xiong tersenyum sedikit, tanpa jengkel mendengar kata-kata Duan Lingtian, seolah-olah baginya, yang kedua dan yang pertama tidak jauh berbeda. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai. Lindong melirik keduanya dan berbicara secara terbuka, memotong pembicaraan mereka. Ketika Lindong datang untuk mengatakan ini, Duan Lingtian dan Wang Xiong baik-baik saja,
tetapi mata mereka tertegun, tetapi para penonton semua cerah, dan tubuhnya cukup lurus, reaksinya lebih baik daripada Duan Lingtian dan Wang Xiong. Orang-orang masih besar, wow, tanda seru. Di bawah mata semua orang, cahaya keemasan tubuh Wang Xiong mekar, dan dalam sekejap mata, seluruh orang tampak berubah menjadi matahari keemasan, dan nyala api keemasan membakar seluruh tubuhnya. Tentu saja, ini bukan nyala api, tetapi manifestasi dari perpaduan aturan emas dan kekuatan ilahi. Melihat sisi Duan Lingtian, meskipun pakaian ungu di tubuhnya juga mulai tidak berangin secara otomatis, tetapi dia tidak memiliki momentum agung Wang Xiong. Dia berdiri di sana, lebih seperti pria yang sederhana dan kuat. Berdengung, tanda seru, tiba-tiba, di bawah mata semua orang, cahaya dan bayangan keemasan, seperti bilah langit, menyapu kehampaan, memotong udara, dan membelah Duan Lingtian menjadi dua. Cahaya dan bayangan ini tampaknya muncul dari udara yang tipis. Pada saat berikutnya, di bawah mata semua mata, tubuh Wang Xiong berubah menjadi gambar virtual dan secara bertahap menghilang. Di sisi lain, sosok Duan Lingtian juga berubah menjadi hantu, pertama dibagi dua, dan kemudian dengan cepat runtuh. Memanggil, tanda seru, dan pada saat banyak orang belum sempat bereaksi, peluit pedang terdengar dengan cepat di telinga mereka. Pada saat berikutnya, ada suara lain yang mirip dengan udara yang terbakar. Tertawa, 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 titik. Di bawah mata semua mata, Wang Xiong menyusul Duan Lingtian yang melarikan diri dari pukulannya sekarang, dan pedang emas di tangannya bersinar, dan dia terus membunuh Duan Lingtian. Dan prototipe kendo yang baru saja dikuasainya juga terungkap pada saat ini. Di sisi lain, Duan Lingtian belum menghasilkan pedang, apalagi menunjukkan ilmu pedang, di seluruh tubuhnya, badai ruang mengamuk dan badai ruang abu-abu, di antara setiap kekacauan, tampaknya itu dapat membuat kekosongan bergetar dan langsung mempengaruhi ruang. Sejauh ilmu pedang Wang Xiong yang bersangkutan, badai ruang angkasa mengamuk dan mendorong, dan dia menghentikannya. Tentu saja, tidak mengherankan jika penonton melihat adegan ini, karena selama orang dengan mata jernih dapat melihatnya, Wang Xiong belum mencoba yang terbaik. Mungkin, bahkan setengah dari metode tidak berguna. Dalam hal ini, Duan Lingtian dapat mengatasi tanpa pedang. Jika mereka tidak dapat mengatasinya, mereka merasa tidak normal. Setelah semua, itu adalah hari pertama generasi muda kontemporer Dongling House yang malu dengan Qitian Mentianjiao dari Lingqi Mansion dan Handi. Memanggil, 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 titik. Pedang Wang Xiong menjadi lebih dan lebih sering dan lebih cepat. Dari percobaan awal ke serangan kekerasan lebih lanjut, orang hanya merasa bahwa mata mereka tidak menentu dan kewalahan. Pada saat ini, orang bisa membayangkan tekanan yang dialami Duan Lingtian. Dan Duan Lingtian, juga ketika Wang Xiong lebih jauh dari pedangnya, mengikuti pedangnya. Memanggil, tanda seru, suara pedang yang tajam terdengar, dan tangan Duan Lingtian keluar dari pedang kelas atas, dan segera membayangi ujung tajam pedang di tangan Wang Xiong dengan roh pedang yang tajam. Pedang itu keluar dari udara, memberi orang perasaan, bukan hanya kenikmatan visual. Dan itu membuat orang merasa seolah-olah mereka dapat dengan jelas merasakan makna pedang tajam yang terkandung di dalamnya. Ini kendo. Wang Xiong baru saja menyadari prototipe kendo, tetapi Duan Lingtian telah melewati langkah prototipe kendo dan menguasai kendo yang asli. Pada kendo, Wang Xiong tidak bisa menyusulnya. Hari ini, Duan Lingtian hanya kaisar dewa pusat. Jika Duan Lingtian adalah kaisar dewa yang superior, bahkan jika hukum pemahamannya tidak sebagus Wang Xiong, dengan bantuan ilmu pedang, setidaknya dia bisa mengikat dasi dengan Wang Xiong, dan mungkin mengalahkan Wang Xiong. Ini benar-benar jahat, kurang dari 3.000 tahun, itu adalah prestasi yang luar biasa, tidak pernah terjadi dalam sejarah Seven Lands. Jenius, jenius sejati, titik. Meskipun semua orang yang hadir merasa bahwa Duan Lingtian tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini, itu tidak mempengaruhi pengakuan semua orang tentang kekuatan dan bakat Duan Lingtian. Seorang Tianjiao muda berusia kurang dari 3.000 tahun, yang mengambil langkah ini pada Hari Raya 7 Istana dan melihat sejarah masa lalu 7 Istana, pasti dapat dikatakan tidak ada manusia purba. Sayang sekali dia dilahirkan terlambat. Jika dia dilahirkan 1000 tahun sebelumnya, kali ini pesta pertama 7 Istana stabil. Ia, dengan bakat dan wawasannya, dia akan diberikan 1000 tahun lagi, dan kekuatannya pasti akan melebihi Wang Xiong saat ini. Ini adalah kehidupan, titik.
Banyak orang merasa kasihan pada Duan Lingtian, yang merasa bahwa Duan Lingtian tidak berada pada usia terbaiknya dan menemui pesta 7 pemerintahan ini. Kalau tidak, ia jelas merupakan bintang paling bersinar di pesta 7 istana ini. Dan sekarang, meskipun sama-sama bersinar, itu ditutupi oleh Wang Xiong dengan sebagian besar cahaya. Aturan emas pemahaman sangat kuat sehingga sangat bagus. Yang paling penting adalah aturan tanah yang dia pahami tidak lemah. Setelah banyak konfrontasi dengan Wang Xiong secara bertahap menunjukkan kekuatan yang lebih kuat, dan Duan Lingtian juga semakin menunjukkan kekuatannya, dan telah berada dalam kebuntuan dengan Wang Xiong. Dalam prosesnya, Duan Lingtian mencoba menemukan kekurangan Wang Xiong berkali-kali, dan mendorongnya melawan angin, bahkan mengalahkannya, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Wang Xiong tampaknya menyerang dengan gila, tetapi dia juga sangat baik dipertahankan, sehingga Duan Lingtian tidak dapat menemukan cacat sedikitpun. Apa yang membuat Duan Lingtian paling menyesal adalah bahwa ketika dia mencari kekurangan Wang Xiong juga mencari kekurangannya, pengalaman tempurnya yang kaya tidak seperti aborigin para dewa di bawah usia 10.000. Wang Xiong ini, tidak sesederhana itu. Dia seharusnya mengalami banyak pertempuran sebelum memasuki rumah Daming Fu Hanshan. Pada saat yang sama dengan spekulasi Duan Lingtian, pihak Wang Xiong juga sangat terkejut. Lingtian ini, seorang pemuda berusia kurang dari 3.000 tahun, bagaimana pengalaman pertempuran bisa begitu kaya? Aku dulu melakukan perbaikan longgar, tumbuh dalam pertempuran, dan kemudian memasuki medan perang pesawat, berjuang sepanjang jalan, sampai aku meninggalkan medan perang pesawat, aku tidak memasuki Mansion Daming, Hanshan Mansion. Untuk pengalaman tempurnya yang sebenarnya, Wang Xiong yakin bahwa dia tidak akan kalah dari generasi yang lebih tua dari 7 pemerintahan, dan dia bahkan merasa bahwa dia adalah saingan langka di antara teman-temannya. Sebelumnya, termasuk Lin Yuan, ia merasa bahwa pengalaman tempur yang sebenarnya rata-rata, dan pihak lain lebih mengandalkan kekuatan keras. Tetapi ketika dia datang ke Duan Lingtian, dia memiliki perasaan bermain melawan monster-monster tua dengan kekuatan yang sama seperti dia di medan perang pesawat dan pengalaman tempur yang sangat kaya. Periode Lingtian ini, telah mencari kekurangannya. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa sekali kelemahannya ditangkap oleh Duan Lingtian, dia akan dikalahkan dengan cara. Lingtian ini, benar-benar berumur kurang dari 3.000 tahun. Orang-orang dari pesawat surga, bahkan jika mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya, tetapi pada usia ini, bisakah mereka memiliki pengalaman tempur seperti itu? Wang Xiong sama sekali tidak bisa mengetahuinya. Namun, tekanan Duan Lingtian pada dirinya juga mencegahnya melanjutkan kebuntuan dengan Duan Lingtian, dan segera menunjukkan kekuatannya. Aku ingin melihat apa yang harus dia lakukan. Hari ini, aku, Wang Xiong, mengalahkannya dalam posisi terkuat dan mencapai puncak 7 istana. Memikirkan hal ini, Wang Xiong, yang masih bertarung dengan kebuntuan Duan Lingtian, tiba-tiba naik ke langit, dan kemudian seluruh tubuhnya cahayanya naik tajam, seperti putaran matahari yang terik. Sebaliknya, Duan Lingtian, sementara Wang Xiong naik ke langit, juga merupakan teleport ke kejauhan, menatap Wang Xiong dari jarak jauh. Wajahnya menjadi bermartabat pada saat ini. Pemanasan, ini sudah berakhir. Selanjutnya, sekarang saatnya untuk memutuskan hasilnya. Pada saat ini, semua orang yang hadir juga melihat tekad Wang Xiong, dalam tubuh Wang Xiong, kekuatan ilahi semakin meningkat, dan kedalaman aturan emas secara bertahap terungkap. Pedang bermutu tinggi di tangannya tidak bergerak, tetapi pedang yang berkedip di atasnya, dengan rasa kendo yang kuat, memberikan perasaan tajam dan tak tertandingi. Wang Xiong, ini adalah rencana untuk berhenti tinta dengan Duan Lingtian, untuk menentukan hasilnya secara langsung. Jelas, kamu bilang. Sekarang Wang Xiong serius, berapa banyak gerakan yang bisa didukung Duan Lingtian? Aku pikir itu bisa menahan setidaknya 30 pukulan. Lagi pula, ini adalah hari pertama generasi muda kontemporer Dongling. Sebelumnya, Duan Lingtian dan Wang Xiong bertempur dengan gagah, yang membuat banyak orang merasa tidak kecanduan, dan tampak sedikit tertekan dan bingung. Sekarang, tampaknya Wang Xiong akan meledak, dan emosi di tempat kejadian benar-benar dimobilisasi. Duan Lingtian, saat cahaya keemasan dari seluruh tubuh naik tajam, suara Wang Xiong juga keluar dari waktu, pemanasan secara resmi berakhir. Selanjutnya, Anda dan saya akan memutuskan hasil kali ini. Itu persis yang aku inginkan. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Xiong,
Duan Lingtian juga merespons dengan acuh tak acuh, dan seluruh badai ruang angkasa naik dengannya. Excalibur kelas tinggi di tangannya tidak tahu kapan itu dimulai. Pedang tubuh. Ambilkan aku pedang. Wang Xiong mendengus, dan kemudian sosoknya berkedip, seperti raksasa emas melangkah di langit dari langit, dan ketika satu kaki jatuh, langit terombang-ambing. Pada saat yang sama, disertai dengan raungan yang menggetarkan gendang telinga, seorang pria pedang emas besar, seperti pelangi panjang melintasi langit, menyapu langit. Ketika pedang ini keluar, dunia tampak berubah warna, bahkan jika Lindong, yang menolak melarikan diri dari kekuatan ini, wajahnya menjadi sedikit bermartabat. Pedang yang kuat, melihat pedang Wang Xiong yang luar biasa, wajah para penonton menjadi bermartabat. Ini baik, dan Duan Lingtian juga berbicara menghela nafas Wang Xiong pada saat yang tepat, jika kamu membiarkan aku menjemputmu, maka aku akan menjemputmu. Panggilan, tubuh Duan Lingtian berkedip, menghilang di tempatnya, dan muncul lagi, di belakang Wang Xiong. Tapi pedang Wang Xiong terpotong ke arahnya. Tepat ketika banyak orang berpikir bahwa pedang Wang Xiong mungkin terlewatkan. Tunggu teleportasi kamu. Wang Xiong tertawa, dan segera tampak memiliki mata yang panjang di belakangnya. Dengan dorongan tangan, Excalibur kelas tinggi pecah di tangannya dan berteriak kepada Duan Lingtian. Memanggil, tanda seru. Dengan pedang ini keluar, momentumnya lebih kuat dari pedang yang telah dia potong sebelumnya, hanya saja lebih kuat. Itu seperti melepaskan si pembunuh pada saat yang paling kritis. Bagus, ini waktu yang tepat. Melihat tembakan Wang Xiong, bahkan kelompok Kaisar Ilahi dan orang-orang kuat hadir, mata banyak orang juga menjadi cerah, dan beberapa orang tidak bisa tidak memuji Wang. Sekelompok orang di sisi Sekte Chunyang, pada saat ini, kebanyakan dari mereka tampak gugup, dan mereka mencubit keringat dingin untuk Duan Lingtian. Memanggil, tanda seru. Di bawah mata semua mata, Wang Xiong berbalik dengan pedang, seolah-olah dia terbunuh pada saat Duan Lingtian muncul, dan saat sosok Duan Lingtian sepenuhnya muncul, dia telah mendatanginya. Bahkan Penatua Lin Xiaozong, Penatua Yan Xiaozong, yang mendukung pesta 7 istana, datang dengan gugup di sekujur tubuhnya, siap untuk menyelamatkan hidup Duan Lingtian pada waktu yang paling berbahaya. Adapun apakah dia terluka, dia tidak berani menjamin, juga tidak bisa menjamin. Sebagai tuan rumah dari 7 istana, meskipun ia dapat melakukan intervensi, ia umumnya hanya dapat campur tangan ketika hasilnya diperbaiki. Sekarang, meskipun yang lain, termasuk dia, merasa bahwa Duan Lingtian tidak dapat melarikan diri dari pedang Wang Xiong dan tidak akan mati atau terluka, tetapi dia masih belum menembak. Sangat takut dengan variabel. Setelah ada variabel nyata, ia tidak hanya akan berlebihan, tetapi juga akan mempengaruhi keadilan. Sama seperti sekarang, tampaknya Duan Lingtian tampaknya berada dalam bahaya kehidupan, tetapi bagaimanapun juga, ini bukan waktu yang paling mendebarkan. Jika dia menembak pada saat ini, secara alami akan mencegah Wang Xiong. Tetapi jika Duan Lingtian memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi ini, bagaimana jika dia tidak takut dengan pukulan ini? Meskipun ini sangat tipis, masih ada kemungkinan tertentu bahwa meskipun kecil, itu juga mungkin. Oleh karena itu, apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah berkonsentrasi menatap adegan itu. Begitu Duan Lingtian tidak bisa menghentikan pedang, dan dia dalam bahaya kehidupan, dia akan menembak lagi. Pada saat itulah dia harus menembak. Duan Lingtian, pada saat ini, bukan hanya Lindong yang waspada, bahkan sisi Chen Chunzong, Ye Chen Feng dan Liu Fenggu memiliki mata mereka tetap, mereka waspada dan siap untuk menembak. Wajah Zhen Pingfan juga bermartabat, dan jubah di tubuhnya sudah mulai tidak berangin secara otomatis. Tetapi itu adalah kekuatan ilahi dalam tubuhnya, yang siap untuk pergi, siap untuk keluar. Namun, pada saat berikutnya, saraf ketat dari orang-orang yang waspada ini benar-benar santai. Hanya karena Duan Lingtian yang baru saja muncul di lapangan dipotong oleh Wang Xiong dengan pedang, tetapi yang dipotong masihlah hantu. Hilangnya gambar hantu juga berarti bahwa dewa tidak terluka. Bagaimana bisa? Wajah Wang Xiong berubah, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Murid-muridnya sedikit menyusut, tanpa sadar ngeri dan berkata, pencapaianmu dalam hukum ruang angkasa telah mencapai tingkat seperti itu. Pada saat itu, sebuah kata tiba-tiba muncul di benaknya, 2 teleport. Namun, dalam menghadapi kengerian Wang Xiong, Duan Lingtian mengabaikannya, dan setelah sebuah teleport muncul tidak jauh dari sisi Wang Xiong, ia membunuhnya dengan pedang.
Pedang keluar, badai ruang angkasa mengamuk, dengan niat membunuh, menyapu Wang Xiong. Wang Xiong juga bereaksi pada saat ini, buru-buru meluncurkan Hengjian, tenda pedang melambung tinggi, dan bertemu dengan pedang kuat Duan Lingtian, yang berisi pedang kendo sejati. Dalam sekejap, kekuatan keduanya bertabrakan, dan pada awalnya mereka sangat tenang, seperti kapas yang mengenai kapas. Tetapi dalam sekejap mata, itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih panas, tetapi badai ruang angkasa dan kekuatan emas terang meledak bersama, dan kekuatan ledakan yang sangat menakutkan berkembang. Bagi Duan Lingtian, kekuatan ini dapat dengan mudah dihancurkan. Tapi untuk Wang Xiong yang buru-buru menembak, itu sedikit lebih kuat, dan seluruh orang meledak dalam sekejap. Namun, pada saat kritis, permukaan tubuh Wang Xiong mengangkat bayangan baju besi yang bersinar dengan cahaya keemasan, dan penampilan artefak defensif juga berbagi bagian dari luka-lukanya tepat pada waktunya. Namun, bahkan jika ada artefak defensif untuk berbagi cedera, Wang Xiong masih terluka, dan cedera itu tidak ringan, bahkan jika dia dengan cepat mengambil beberapa pil ajaib, wajahnya masih pucat. Terluka, Wang Xiong terluka, ... Cedera Wang Xiong tiba-tiba gempar, tidak ada yang menyangka bahwa Wang Xiong, yang hampir akan menang di mata mereka, akan memimpin dalam pertempuran dengan Duan Lingtian. Namun, setelah Wang Xiong terluka, ia dengan cepat bergerak menjauh dengan kekuatan mundur, membuka jarak antara Duan Lingtian, dan sekali lagi menatap tatapan Duan Lingtian, dan menjadi lebih bermartabat. Bahkan, sejak awal, Wang Xiong tidak meremehkan Duan Lingtian. Namun, kekuatan Duan Lingtian masih di luar imajinasinya. Duan Lingtian sebenarnya menguasai teleportasi kedua. Anda harus tahu bahwa dua tahap teleportasi hanya dapat dicapai setelah penggabungan berbagai misteri hukum ruang, dan di tanah Xuangang, bahkan di pesawat para dewa lain, bahkan di antara para kaisar dewa tingkat rendah, hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini. Sebagian besar dari mereka yang telah menguasai teleportasi dua tahap adalah keberadaan kaisar ilahi median di atas, dan tanpa kecuali semua adalah orang kuat yang baik dalam hukum ruang angkasa. Ini adalah teleport dua langkah. Duan Lingtian sebenarnya menguasai teleportasi kedua. ... Karena situasi di lapangan berubah tiba-tiba, dan Wang Xiong terluka, perhatian kebanyakan orang dialihkan sampai Wang Xiong berhenti dan kelompok itu tenang di lapangan. Dipulihkan. Teleport dua tahap. Duan Lingtian kuasai teleportasi kedua. Apa itu teleport dua langkah? Pada saat ini, ada juga beberapa Tianjiao muda yang bertanya-tanya tentang ini. Teleport dua tahap adalah orang yang kuat yang pandai dalam hukum ruang. Itu adalah sarana untuk menguasai hukum ruang sampai tingkat tertentu. Di tanah tujuh istana, tuan dari teleport dua tingkat adalah semua dewa utama ada di atas. Jadi, haruskah Anda mengerti? Seperti yang dijelaskan oleh beberapa orang kuat kaisar ilahi. Tianjiao muda yang tidak tahu apa arti teleportasi tahap kedua dengan segera juga tahu arti dari teleportasi tahap kedua. Teleportasi dua langkah adalah tanda bahwa orang kuat yang pandai dalam hukum ruang telah menyadari bahwa hukum ruang telah mencapai tingkat tertentu. Di tanah Seven Mansions, yang kuat yang pandai dalam hukum ruang, yang memahami tahap kedua teleportasi, semua ada di atas median Divine Emperor. Tentu saja, ada satu pengecualian lagi sekarang, Duan Lingtian. Di ranah Kaisar Ilahi, ia telah menguasai teleportasi kedua. Ini juga menunjukkan bahwa pencapaian Duan Lingtian dalam hukum ruang bahkan dapat dibandingkan dengan Dewa Kaisar Ilahi yang pandai dalam hukum ruang di tujuh tanah. Apa arti dari dua tahap teleport? Teleport, tidak dapatkah semuanya diambil sekaligus? Ini tidak sulit bagi siapapun yang pandai dalam hukum ruang angkasa. Ada juga beberapa Tianjiao muda, dan beberapa bingung dengan definisi teleportasi kedua. Dan tak lama kemudian dia dibuat bingung olehnya. Teleport itu memang bisa diambil satu persatu. Tapi ada waktu stagnasi antara dua teleport yang normal. Jika Duan Lingtian baru saja melakukan teleportasi kedua seperti yang kamu katakan, apakah kamu pikir dia bisa lolos dari giliran Wang Xiong? Wang Xiong berbalik dengan pedang, aku masih merasa luar biasa ketika aku memikirkannya. Jika Duan Lingtian tidak menguasai teleportasi kedua, bukan Wang Xiong yang terluka, tetapi dia. Teleport kedua biasa, ada waktu stagnasi. Dan segmen kedua teleport, tetapi tidak ada waktu stagnasi. Baru saja, kamu juga melihat bahwa setelah teleportasi pertama Duan Lingtian, bahkan hanya gambar hantu yang muncul, dan orang itu hilang. Apakah tanda dari teleportasi kedua?
Teleportasi kedua, setelah teleportasi pertama selesai, bahkan jika kamu melihatnya, sulit untuk melukainya, karena dia dapat membuat teleportasi kedua tanpa stagnasi. Ketika beberapa orang mulai bertanya-tanya, mereka yang tidak memiliki konsep teleportasi kedua juga tahu arti dari teleportasi kedua, dan terkejut sesaat. Teleport, apakah masih bisa seperti ini? Pada saat yang sama, mereka juga menyadari di mana Wang Xiong ditanam sekarang. Wang Xiong terluka sekarang, bukan karena dia lemah, tetapi karena dia tidak tahu bahwa Duan Lingtian telah menguasai teleportasi kedua, berpikir bahwa dia bisa mengenai Duan Lingtian dengan satu pukulan dari giliran sebelumnya, jadi dia hampir menembaknya. Sejauh ini, Duan Lingtian ketika dia menembaknya, dia tidak punya waktu untuk merespons, dan dia tidak punya waktu untuk mengerahkan terlalu banyak kekuatan untuk mengatasinya. Duan Lingtian dapat dikatakan terkejut. Namun, sungguh luar biasa, seorang kaisar Dewa Median, benar-benar menguasai teleportasi kedua. Di tanah kontemporer kita dari 7 rumah, yang memahami teleportasi kedua, tanpa kecuali, semua berada di atas Median Divine Emperor. Mungkin, karena alasan ini, Wang Xiong tidak berharap Duan Lingtian menguasai teleportasi kedua. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak kagum pada kekuatan pemahaman Duan Lingtian tentang hukum ruang, dan bahkan menguasai teleportasi kedua. Sebelumnya, aku merasa bahwa aturan emas yang dipahami oleh Wang Xiong bertentangan dengan langit, pencapaiannya atas aturan emas, melihat ke tanah kontemporer dari 7 istana, hanya keberadaan Kaisar Ilahi berikutnya yang dapat membandingkannya. Saya berpikir bahwa pencapaian Duan Lingtian dalam hukum ruang tidak lebih lemah dari pencapaiannya dalam hukum sistem emas. Hukum ruang, sebagai salah satu dari 4 hukum supremasi, terkenal sulit untuk dipahami. Sekarang, hukum ruang angkasa Duan Lingtian memahami tingkat teori, yang seharusnya serupa dengan aturan emas yang dipahami oleh Wang Xiong, hanya karena hukum ruang adalah aturan tertinggi. Jadi itu akan lebih kuat dalam pertempuran yang sebenarnya. Bahkan jika itu lebih kuat, itu tidak jauh lebih kuat. Jika sebelumnya, Wang Xiong tidak terluka. Berdasarkan hal ini, dan ilmu pedang yang dikuasainya, dia seharusnya tidak dapat mengatasi kesenjangan budidaya, mengalahkan Wang Xiong, dan bahkan ingin bersaing dengan Wang Xiong. Itu mungkin tidak mungkin, tapi sekarang, Wang Xiong terluka, tetapi dia tidak tahu seberapa parahnya. Jika itu serius, mungkin Duan Lingtian benar-benar dapat mempertahankan tempat pertama dari pesta 7 istana. Petik 2. Cedera Wang Xiong berada di luar dugaan semua orang. Dan sekarang, bahkan sekelompok orang kuat Kaisar Suci yang hadir terkejut dengan teleportasi kedua yang ditunjukkan oleh Duan Lingtian. Bahkan di sisi Cunyangzong, sekelompok orang agak bingung. Pencapaian Duan Lingtian di ruang angkasa begitu tinggi. Sudahkah Anda menguasai teleportasi kedua? Anak ini, aku belum memberitahuku sebelumnya, dia telah menguasai teleportasi kedua. Zhen Pingfan menatap dengan emosi. Aku juga tidak berharap. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya saat ini. Jika aku tahu, mungkin, aku tidak perlu menghabiskan banyak usaha. Meskipun sepertinya ada sedikit keluhan dalam kata-kata itu, pada saat ini mulut Ye Chen Feng penuh dengan senyum ringan. Ini juga kejutan. Duan Lingtian telah menguasai teleportasi kedua, yang tidak pernah dia bayangkan.